Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 301, Subscribe Penatua. Huaying juga terkejut. Teror pria berjubah hitam Jinyu adalah apa yang dia alami, yang tidak bisa dia kalahkan. Dia berbakat untuk menghindari pembunuhan. Tapi sekarang, pria berjubah hitam Jinyu benar-benar terpesona oleh Luming, yang berdampak kuat padanya. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Luming bergerak untuk menyerang pria berjubah hitam Jinyu, lalu melangkah keluar dan bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, satu tangan. Ledakan. Di langit, kaki binatang besar, menuju bulan emas dan pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam Jinyu meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu tidak berguna. Dia dikalahkan oleh tangan binatang itu, dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke tanah. Saat ini, Luming telah tiba. Tombak panjang dengan kekuatan angin dan api menembus jantung pria di bulan emas dan jubah hitam. Pria berjubah hitam Jin Yue mengeluarkan raungan putus asa sebelum dia meninggal. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming begitu kuat sehingga berita yang dia terima berada di level yang sama dengan Liu Ji. Namun, sebagian besar dari 6 pahlawan matahari yang terik, kecuali langit musim gugur, setara dengan puncak kekuatan tempur Wuzong Wuhong. Namun, dia adalah Wuzong Liuzong dan dengan mudah dibunuh oleh Luming. Apakah itu kekuatan 6 pahlawan matahari yang terik? Hampir mendekati kekuatan tempur si jenius Yundibang, bukan? Ini adalah pemikiran terakhir pria berjubah hitam Jinyu sebelum kematiannya, penuh keengganan dan keraguan. Angsa. Bunuh pria berjubah hitam Jinyu. Luming mengendalikan darah Jiulong dan melahap esensi pria berjubah hitam bulan emas. Darah Jiulong mulai memurnikan darah. Tubuh Luming, 9 cakra merah menyala, sangat cepat, tidak ada orang lain yang menemukannya. Ya, 9 cakra merah. Sebelumnya, di sisa-sisa istana Yundi, ia mendapat 9 bagian dari esensi darah iblis tingkat 4 tingkat 6, yang setara dengan 6 berat Wuzong. Beberapa waktu yang lalu, di ibu kota kekaisaran, dia telah dimurnikan oleh Luming dan diubah seluruhnya menjadi energi darah. Jiufen setara dengan esensi darah Wuzong. Sangat mengerikan, tingkatkan langsung darah Jiulong ke level 9 dari level kipas. Langkah selanjutnya adalah darah tingkat raja. Tetapi jika kamu ingin dipromosikan dari level Fan ke level King, itu sangat sulit. Aku tidak tahu berapa banyak esensi darah yang dibutuhkan. Sua. Luming menyempurnakan esensi darah, sambil membunuh ke arah lain. Di arah itu, seorang pembunuh ganda Wuzong sedang bertarung dengan seorang pemuda, yang merupakan jenius dari Aula Bintang. Saat ini, ada banyak bahaya dan bisa mati kapan saja. Wah. Luming Chong datang dan menembak. Pembunuhnya dibunuh karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Esensi darahnya ditelan oleh darah Jiulong. Saat ini, ada teriakan di tempat lain dari waktu ke waktu. Darah mata emas kaku, benar-benar tak terkalahkan, sosoknya berkelap-kelip, memiliki pembunuh untuk dicabik-cabik. Dalam waktu sesingkat itu, 7 pembunuh tewas di tangan mata emas. Dan Xian Yanxing tidak jauh lebih buruk. Saat dia melambaikan tangannya, si pembunuh tidak bisa melawan, dan kepalanya terpenggal entah kenapa. 4 orang tewas di tangannya juga. Tarik, kekuatan pihak lain terlalu kuat, dan tidak sesuai dengan berita yang diterima. Ada sekitar selusin pembunuh yang berteriak panik, mencoba mundur. Kemana harus pergi? Membunuh mereka. Tentara terkejut, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung lebih dari selusin pembunuh. Karena kamu di sini, jangan coba-coba pergi. Luming melayang di udara, membunuh pesawat seperti air pasang. Kemudian, wah. Luming melambaikan tangannya berulang kali, dan dia memadatkan tombaknya satu persatu. Di setiap tombak, angin dan api berkumpul dan berubah menjadi nyala api, menembaki para pembunuh yang melarikan diri. Teriakan terus-menerus. Tidak dapat menolak, tak tertahankan. Pembunuh terkuat yang tersisa adalah Wuzong Sanchong. Apapun artinya, mereka tidak berguna. Mereka ditusuk oleh senjata panjang Luming dan dipaku sampai mati di gunung. Dalam sekejap mata, 10 pembunuh yang tersisa semuanya terbunuh, tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, 20.000 pasukan, serta yang muda dan kuat, semuanya terdiam. Kemudian, raungan kejutan pecah. Jenderal itu tak terkalahkan, 20.000 pasukan meraung, terutama keras dan jelas di tengah malam, dan monster-monster itu tidak berani bersuara. Pada saat ini, 20.000 pasukan yakin akan Luming, dan kekuatan sucinya menaklukkan mereka. Di sisi lain, Huaying memandang Luming dengan sangat rumit, lalu dia menggertakkan giginya dan terbang menuju Luming. Pada saat yang sama, Gao Li dan seorang pemuda yang telah berlatih di rumah Dali terbang bersama ke Luming. Luming melihat ketiganya dengan heran. Saudara Tianyun,
Tidak, Jenderal, sebelumnya, aku tidak memiliki mata dan menyinggung Sang Jenderal, tetapi aku tidak menyangka bahwa kali ini Sang Jenderal akan melupakan masa lalu dan menyelamatkan hidup aku. Sejak saat itu, kehidupan Huaying akan menjadi milik Sang Jenderal tidak peduli apakah itu mendaki gunung atau menuruni panci minyak, Huaying tidak akan pernah menolak untuk mengatakan apapun. Aku juga. Gaoli dan pemuda lainnya juga berbicara dengan lantang. Kali ini, kekuatan Luming benar-benar menaklukkan mereka dan mengejutkan mereka. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan menyerahkan barang-barang di antara tangannya. Sebelumnya, mereka telah menyinggung Luming seperti itu, dan mereka takut memikirkannya. Terlebih lagi, prestasi Luming sama seperti prestasi Wuzong. Sungguh luar biasa bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Mereka mengerti bahwa mereka sangat jauh dari Luming sehingga mereka tidak dapat mengejar mereka sepanjang hidup mereka. Mereka yakin akan Luming. Jangan sebutkan itu. Karena aku adalah seorang jenderal tentara ini, kamu berada di tentara ini, aku memiliki kewajiban untuk menjaga kamu tetap aman. Luming melirik mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Jenderal, aku tidak sabar. Huaying menghela nafas. Nah, sekarang lihat berapa banyak orang yang hilang. Luming melambaikan tangannya dan memerintahkan. Ya. Huaying dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, hasilnya akan keluar. 11 orang kuat muda di alam master seni bela diri yang hebat meninggal, dan 3 dari mereka meninggal. Ini kerugian besar. Kamu tahu, ini adalah bakat yang dikembangkan oleh keluarga kerajaan secara diam-diam, dan pilar masa depan sekarang sudah mati. Dan yang lainnya, kebanyakan dari mereka, terluka. Kekaisaran Bulan. Gumam Luming, kesempatan membunuh di matanya berkedip. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Kekaisaran Yin Yue, yang paling terkenal, adalah pembunuhnya. Pembunuh Kekaisaran Yin Yue sangat terkenal di 36 negara Kaisar Awan. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan menakutkan dan sakit kepala. Selanjutnya, Luming meningkatkan jumlah patroli, dan pada saat yang sama mengirimkan darah mata emas untuk berpatroli. Bagaimanapun, darah mata emas itu kaku dan tak kenal lelah. Sangat cocok untuk patroli keliling. Luming kembali ke tenda untuk memurnikan esensi darah. Baru saja, esensi dari para pembunuh itu ditelan oleh Luming. Ada lebih dari 20 orang, hanya beberapa dari mereka adalah seniman bela diri di ranah master seni bela diri yang hebat. Yang lainnya adalah mereka yang lebih dari yang pertama di Wuzong, dan yang terkuat adalah Wuzong Liuzong. Esensi darah orang-orang ini sangat besar. Namun, setelah darah Jiulong dipromosikan ke level 9, kecepatan pemurniannya sangat ditingkatkan. Segera, semua esensi darah dimurnikan dan diubah menjadi nutrisi darah Jiulong. Namun, dia masih duduk di kelas 9 dan tidak dipromosikan ke tingkat raja. Bab 302. Malam itu, sangat sepi. Keesokan paginya, tentara mundur dan melanjutkan perjalanan. Setelah 4 hari berikutnya, Luming memperkuat kewaspadaannya setiap hari, tetapi tidak ada pembunuh dari Kekaisaran Bulan Yin yang datang. Segera, kita akan tiba di Wang Yuecheng. Menurut 3 bersaudara dari Ming Cheng, hanya perlu beberapa jam untuk tiba di Wang Yuecheng. Ledakan. Tiba-tiba, bumi meraung dan bergetar samar. Apa yang sedang terjadi? Di satu sisi, wajah Ming Feng berubah. Ada banyak setrika yang bekerja. Sepertinya jumlahnya cukup banyak. Huaying mengerutkan kening. Huaying akrab dengan seni perang dan sangat akurat dalam menilai berbaris dan berperang. Apakah ayahku mengirim seseorang untuk menjemput kita? Senang untuk Ming Feng. Tidak mungkin. Dilihat dari suaranya, setidaknya ada 5.000 pasukan. Dalam situasi ini, bagaimana kita bisa mengirim begitu banyak orang untuk menjemput kita? Huaying membantah. Berhenti. Luming melambaikan tangannya dan tentara berhenti. Segera, Luming bangkit dari langit, bersembunyi di awan gelap, dan melihat ke depan. Lebih dari 10 mil di depan, ada barisan panjang orang yang berlarian di sepanjang jalan pegunungan. Semua orang mengendarai serigala besar. Sekilas jumlahnya lebih dari 5.000, bahkan mendekati 10.000. Di antaranya ada bendera, satu sisi bersulam bulan, satu sisi bersulam serigala. Tentara Kekaisaran Bulan Yin. Wajah Luming sedikit berubah. Dan kemudian dia mendarat dan dia akan melihatnya dan mengatakannya lagi. Apa? Bagaimana pasukan Kekaisaran Bulan Yin muncul di sini? Apakah kota Wang Yue telah dihancurkan? Ming Feng mengirimkan seruan kejutan. Ayah. Suara Mutiara bergetar, penuh kekhawatiran. Kurasa tidak. Menilai dari jumlah pasukan dan arah pawai mereka, kebanyakan dari mereka datang dari beberapa jalur untuk menyerang Wang Yuecheng. Jika aku tidak salah, kota Wang Yue diperkirakan akan berperang saat ini. Waktu dalam hal ini, pasukan Zenyu di kota Wang Yue akan diserang oleh musuh segera setelah pasukan tiba. Huaying menganalisis. Luming tidak bisa tidak memandang Huaying secara berbeda. Tanpa diduga, analisisnya tentang berbaris dan bertarung cukup lengkap. Kami menjaga suara kami rendah, bergerak maju secara rahasia, menyergap, dan memusnahkan pasukan ini. Luming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Segera,
20.000 pasukan turun, memimpin kuda dan menyergap di lereng bukit sejauh 2 mil. Lereng bukit ditumbuhi ilalang dan pepohonan kecil, dengan energi setinggi 2 meter. Orang dan kuda tidak bisa melihatnya sama sekali. Di bagian bawah lereng terdapat jalan pegunungan yang agak mulus. Saat Luming dan mereka bersembunyi dengan baik, pasukan kerajaan Yinyu mendekat. Oh, aduh. Seekor serigala melolong, bumi meraung, dan pasukan berlari. Setiap sersan tinggi dan kekar, mengenakan baju besi, membawa busur dan pedang. Selangkangan, adalah serigala hitam, serigala berenergi tinggi memiliki 2 meter, mengaum terus-menerus, dipenuhi roh jahat. Ini adalah pasukan serigala terkenal dari Kekaisaran Yinyue. Wajah Huaying sedikit berubah. Ekspresi Luming juga bergerak. Dia telah mendengar tentang pasukan serigala dari Kekaisaran Yinyu. Sebagian besar wilayah Kekaisaran Yinyu adalah padang rumput dan dataran tinggi yang tak terbatas, tempat monster yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan. Jadi kavaleri kerajaan Bulan Yin sangat terkenal. Menurut tunggangan yang berbeda, itu dibagi menjadi beberapa legiun, seperti pasukan serigala, pasukan harimau iblis bulan darah, Del. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ledakan. Dengan lolongan serigala, pasukan depan pasukan serigala bergegas melalui jalan pegunungan di bawah. Luming tidak melakukannya. Ini belum waktunya. Ketika jumlah orang yang terburu-buru lebih banyak, yang terbaik adalah melakukannya lagi. Segera, pasukan serigala menyerbu lebih dari setengahnya. Membunuh. Saat ini, Luming mengeluarkan banyak minuman. Dia bergegas turun terlebih dahulu. Membunuh. Membunuh. 20.000 pasukan menaiki kuda skala hijau dan meraung satu demi satu, bergegas menuruni lereng bukit dengan momentum seperti pelangi. Tidak, serangan musuh. Tentara serigala meraung berturut-turut. Membunuh. Luming minum, dan dalam sekejap bergegas menuruni lereng bukit, memadatkan senjata raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter, menyapu. Menyentuh, menyentuh. Tiba-tiba, ada lusinan kavaleri serigala, dengan baju besi, tunggangan, oleh Luming ledakan senjata. Daging dan darah, tulang, terciprat kemana-mana, dan bahkan baju besi-besi itu meledak berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah, menembus baju besi prajurit serigala lainnya dan membunuh mereka. Dengan satu tembakan, Luming membunuh lebih dari 50 tentara lapis baja. Bunuh. Luming menyapu lagi dengan senjatanya, dan lebih dari 50 tentara tewas. Angsa. Luming mengontrol pembuluh darah Jiulong. Telapak tangan kirinya, seperti pusaran air, memancarkan kekuatan menelan yang kuat. Semua esensi darah ditelan oleh Luming. Meskipun sebagian besar sersan ini adalah prajurit di ranah samurai, ada beberapa di ranah seni bela diri, dan hanya ada beberapa yang besar. Namun, Luming tidak melepaskannya. Dan darah serigala. Suara mendesing. Setiap tetes esensi darah ditelan oleh Luming dan disempurnakan dengan gila-gilaan. Membunuh. Pada saat ini, pasukan besar di lereng bukit telah tiba, dan pasukan serigala dipotong menjadi beberapa bagian, yang dikepung dan ditekan secara terpisah. Di tempat kejadian, kami terjebak dalam perkelahian. Sialan, mati. Lebih dari selusin jenderal kuat berbaju besi bangkit dari udara dan membunuh Luming. Jelas, ini adalah Wuzong yang kuat di pasukan ini. Selamat datang. Luming bergegas, dan Huaying serta Wuzong kuat lainnya juga menyambut mereka. Mata pertama Luming pada Master Wuzong. Pria ini harus menjadi yang terkuat di pasukan ini. Menyentuh. Luming langsung menyapu dengan satu tembakan. Jenderal, yang memiliki seni bela diri 5 berat, diledakkan dengan baju besinya, batuk darah dan terbang kembali. Orang ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Jenderal itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat berikutnya, puff. Pistol panjang menembus jantungnya dan membunuhnya. Luming melahap esensi darahnya dan berbalik untuk membunuh orang lain. Lebih dari selusin orang Wuzong yang kuat tidak cukup untuk mereka bunuh. Mereka membunuh mereka tak lama kemudian. Kemudian mereka membunuh kuda serigala. Jumlah kavaleri besi Changlang sangat sedikit, sekitar 10.000 orang. Selain itu, Luming dan Luming melakukan penyergapan dan serangan mendadak. Secara alami, ketika Luming dan Wuzong mereka bergabung, itu akan menjadi pertempuran sepihak. 1 jam kemudian, pertempuran berakhir. Lebih dari 10.000 tunggangan serigala terbunuh, dan mayat-mayat itu menutupi hutan. Hitung korbannya. Luming memerintahkan untuk turun, dan kemudian sambil menunggu, menyempurnakan esensi darah. Segera, darahnya berkelebat, dan semua esensi darahnya dimurnikan. Masih belum ada promosi. Luming menghela nafas. Pada saat ini, jumlah korban telah keluar. 2.009 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Angka ini membuat hati Luming bergetar. Luming terkejut karena begitu banyak orang yang tewas dalam perang. Kuda serigala, terlalu kuat. Di samping, Huaying menghela nafas. Dalam perang ini, mereka melakukan serangan mendadak, dan jumlah mereka 2 kali lipat dari pihak lain.
Dengan bantuan Wuzong, lebih dari 2.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Terlihat bahwa keefektifan bertarung kuda besi Changlang sangat kuat. Jika ini adalah perang frontal, Lu Ming membawa elit kerajaan ini, bukan lawan sama sekali. Bab 303. Ini terutama karena tunggangannya, kulit serigala sekeras besi, dan ganas. Ia berlari seperti angin, kuda skala hijau tidak bisa menandinginya. Banyak tentara yang tewas dalam pertempuran ini dicabik-cabik oleh serigala. Hua Ying menjelaskan. Bagaimana dengan serigala pihak lain? Berapa banyak yang telah kita tangkap? Tanya Lu Ming. Tidak banyak. Serigala-serigala ini telah dijinakkan oleh kerajaan Yinyu secara rahasia. Mereka tidak akan menyerah sama sekali. Mereka akan bertarung sampai akhir. Kami telah berhasil menangkap 100 dari mereka, tetapi kami tidak dapat menggunakannya. Hua Ying menjelaskan. Lu Ming mengerutkan kening. Pergi. Sesaat kemudian, Lu Ming memimpin pasukan dan terus berangkat. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Lu Ming tidak percaya bahwa pasukan Kekaisaran Yinyu sama elitnya dengan pasukan serigala. Jika mereka semua adalah elit seperti itu, Kekaisaran Matahari yang terik akan hancur. Seharusnya tidak ada banyak pasukan elit seperti itu. Tentara mundur dan berlari menuju kota bulan. Saat ini, Wang Yuecheng mungkin sedang mengalami perang hebat. Mereka harus bergegas untuk mendukung sesegera mungkin. Mereka tidak melakukan kesalahan. Wang Yuecheng benar-benar bertarung. Membunuh. Di sebelah utara Wang Yuecheng, ada padang rumput yang tak berujung. Di padang rumput, dua pasukan bertempur dengan sengit. Di satu sisi adalah pasukan Zenyu, yang terdiri dari 80.000 orang. Kavaleri itu seragam dan megah. Di sisi lain, ada tentara Yinyu yang hanya berjumlah 50.000 orang. Tetapi di antara 50.000 orang ini, satu pasukan sangat terlihat. Karena setiap tunggangan kavaleri adalah harimau iblis bulan darah. Ini adalah pasukan harimau iblis bulan darah dari Kekaisaran Yinyue. Kekuatan tempurnya masih di atas pasukan serigala. Ada 10.000 orang di pasukan ini. Kekaisaran Yinyu mengambil 10.000 tentara harimau iblis bulan darah sebagai garis depan, bekerja sama dengan 40.000 kavaleri biasa lainnya, dan bertempur dengan sengit di padang rumput yang tak terbatas dengan 80.000 tentara-tentara Zenyu. Ratusan ribu tunggangan berlarian di padang rumput, dan bumi berguncang. Suasana yang kuat dan menakutkan memadat dan mengaduk angin dan awan. Awan di langit meledak dan bergulung, sehingga sulit untuk menyatu. Membunuh. Kedua semburan baja itu saling menghantam dengan keras. Tiba-tiba, roh pembunuh membumbung tinggi ke langit, dan semua jenis ki asli berguling dengan liar. Jeritan naik dan turun satu sama lain, dan darah mengalir dan berbau. Kapan? Kapan? Suara tabrakan baja bergema di padang rumput. Sesaat kemudian, dua pasukan besi dan baja menyerbu, meninggalkan mayat di tanah. Sesuaikan arahnya, cepat. Di depan pasukan Zenyu, seorang pria besar berusia 50-an meraung. Dia adalah pria besar dengan rambut dan rambut. Dilihat dari penampilannya, sangat mirip dengan Kota Ming. Dia adalah jenderal tentara Zenyu dan ayah dari 3 bersaudara di Mingcheng. Bang, dong. Di bawah kepemimpinan Ming dan Meng, 80.000 tentara membuat busur besar di padang rumput dan dengan cepat berbalik. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan sang jenderal, pasukan Kekaisaran Yinyu juga berbalik dengan cepat. Kedua pasukan berdiri melawan satu sama lain. Panah pemecah baju besi, lepaskan. Ming Meng meraung. Hampir 80.000 penunggang besi melepas busur pemecah baju besi mereka dan melengkung. Wah! Panah pemecah baju besi padat menembak ke arah pasukan bulan. Menembak. Di sisi lain Kekaisaran Yinyu, ada juga banyak anak panah. Setelah menembakkan panah pemecah baju besi, kedua pasukan itu bergegas maju dan saling menyerbu. Ah! Panah jatuh, orang-orang berteriak, gunung mengaum menjadi suara, semburan orang-orang terbalik, dan orang-orang terus-menerus ditembak. Ini adalah panah pemecah baju besi. Itu bisa menembak melalui baju besi tebal. Ia memiliki kekuatan yang besar. Jika orang biasa ditembak dengan panah, seluruh tubuhnya akan langsung meledak. Puluhan ribu orang menembakkan panah bersama. Bahkan orang kuat di Wuzong tidak berani gegabah. Jika mereka ceroboh, mereka akan dilahap oleh panah pemecah armor tebal, dan mereka akan menembak menembus pertahanan dan mati. Oleh karena itu, Wuzong yang kuat secara umum, di hadapan pasukan besar, tidak terkalahkan. Begitu resimen membentuk garis pertempuran, bukan tidak mungkin untuk membunuh kekuatan Wuzong. Hal-hal seperti itu telah terjadi dari waktu ke waktu dalam sejarah. Setelah menembakkan panah pemecah armor, kedua belah pihak bertabrakan lagi. Yang pertama menanggung beban adalah jenderal dari kedua belah pihak. Membunuh. Ming Meng meraung, memegang pedang sepanjang 2 meter. Tampaknya langit dan bumi akan terbelah dan dipotong ke arah jenderal musuh. Budidaya Ming dan Mongolia telah mencapai 6 puncak Wuzong, dan dia adalah seorang jenderal yang hebat di semua pertempuran, dan kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Namun, kultivasi jenderal Kekaisaran Yinyu tidak lebih lemah darinya. Demikian pula, budidaya 6 puncak Wuzong adalah sama.
Dengan tombak di tangannya, ruang bergetar di antara gelombang. Kapan? Kedua pria itu mengambil langkah yang benar, membentuk badai yang kuat. Kavaleri dekat di sekitar mereka langsung tersapu badai dan terbang ratusan meter. Hahaha, Ming Meng, hari ini, aku pasti akan menghancurkan pasukan Yu Jun di kotamu dan mundur ke kota Wang Yue. Jenderal musuh tertawa. Apakah berguna bagimu untuk mengatakan itu setiap hari? Ming Meng Leng bersenandung. Tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Pasukan serigala hitam Kekaisaran Yinyu belum muncul, yang membuat Ming Meng selalu khawatir. Tentara serigala, meski baru 10.000 yang datang, tapi kekuatan tempurnya terlalu kuat untuk dilakukan juga. Meskipun dia meninggalkan 20.000 pasukan Zhen Yue untuk bertahan di kota Wang Yue, dia masih tidak tahu. Haha. Jenderal musuh tertawa, dan Ming Menglian melawan beberapa jurus. Lebih dari 100.000 pasukan bergegas, meninggalkan mayat. Mengaum, mengaum. Raungan harimau terdengar, dan 10.000 pasukan harimau iblis bulan darah dari Kekaisaran Yinyu sangat kuat. Setiap kali, mereka bisa menggigit sepotong barisan penunggang besi pasukan Zhenyu. Setelah beberapa kali tabrakan, pasukan Zhenyu kehilangan ribuan besi. Jantung Ming Meng meneteskan darah. Tentara Zhenyu, bagaimanapun, telah menghabiskan upaya dan dekade yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun pasukan yang kuat. Itu adalah salah satu dari sedikit legiun kuat keluarga kerajaan. Kehilangan satu bisa membuat Ming Meng sakit hati. Membunuh. Dia ganas seperti singa. Ledakan. Saat ini, ke arah kota bulan, terdengar suara gemuruh yang kuat. Bumi bergetar samar. Wajah Ming Meng sangat berubah. Akhirnya, jenderal musuh tertawa. Pasukan serigala, adalah pasukan serigala. Kamu membiarkan pasukan serigala melewati gunung yang dingin, hanya ingin menyelinap menyerang Wang Yue Cheng. Wajah Ming Meng sangat berubah dan dia meraung. Haha, itu bagus, tapi sekarang aku tahu sudah terlambat. Apakah 20.000 pasukan yang kamu tinggalkan adalah musuh pasukan serigala? Jenderal musuh tertawa. Wajah Ming Meng suram. Pada saat ini, dia berada dalam dilema. Jika dia memimpin pasukan besar untuk kembali, pemerintah daerah pasti akan memimpin tentara untuk mengejar dan membunuh dari belakang. Ketika saatnya tiba, pasukan serigala di depannya akan menyerang lagi, dan pasukan Zhenyu akan berada dalam bahaya. Tetapi jika kamu tidak kembali untuk menyelamatkan, dapatkah kota bulan memblokir serangan pasukan serigala? Ledakan. Getaran itu semakin dekat dan dekat. Wajah Ming Meng menjadi semakin jelek, sementara Jenderal Kekaisaran Yinyu tertawa semakin bahagia. Haha, hari ini, aku harus mundur ke kota Wang Yue, dan kemudian melambaikan pasukanku langsung melalui ibu kota Kekaisaran Matahari yang terbakar. Apa yang terjadi? Jenderal Kekaisaran Bulan Yin mulai tertawa dengan sangat arogan, sangat bahagia, tetapi wajahnya segera berubah. Tentara Kekaisaran tidak menyerang kota bulan. Bab 304. Di antara asap dan debu, kita bisa melihat bahwa pasukannya bukanlah serigala penunggang, melainkan kuda bersisik hijau yang kuat. Tentara Kekaisaran Matahari yang terik. Jenderal Kekaisaran Yinyu tiba-tiba melebarkan pupilnya, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Bagaimana mungkin pasukan kerajaan matahari yang terbakar muncul di sini? Bagaimana dengan tunggangan serigala? Kemana saja kamu? Pasukan baru ini, tentu saja, adalah Lu Ming dan mereka. Membunuh. Lu Ming adalah yang pertama memimpin, memegang tombak di satu tangan, membunuh. 18.000 pasukan mengikuti, menikam pasukan Kekaisaran Yinyu seperti pisau tajam. Bunuh. Anak-anak pasukan Zhenyu, ikuti aku untuk membunuh sampah kerajaan Yinyu. Bagaimana mungkin Ming Meng melewatkan kesempatan seperti itu? Dia segera meraung dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang dari pasukan Zhenyu meraung, mengikuti Ming Meng dan bergegas ke pasukan Yinyu. Kekaisaran Bulan Yin terlihat sangat jelek, dan meraung, jumlah musuh tidak banyak, kurang dari 20.000, dan kita semua adalah elit dalam 100 pertempuran. 10.000 orang cukup untuk menghentikan mereka. Segera, Kekaisaran Yinyu mengirimkan 10.000 kavaleri dan bergegas menuju pasukan Lu Ming. Ingat, hentikan mereka dan bunuh mereka semua segera setelah tunggangan serigala tiba. Jenderal Bulan meraung, dan suaranya menyebar ke seluruh aula untuk mendorong semangat. Hahaha, mereka adalah tunggangan serigala hitam yang kamu katakan. Lu Ming tertawa. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan terbang ke depan. Kemudian, cincin itu bersinar. Kepala serigala dan kepala manusia jatuh ke bumi. Itu kepala kuda serigala. Begitu banyak, mungkinkah tunggangan serigala telah terbunuh? Tiba-tiba, pasukan Kekaisaran Yinyu menimbulkan keributan. Yang disebut tunggangan serigala, 10.000 tentara, semuanya telah kami bunuh. Kamu seharusnya tidak mengharapkan mereka. Lu Ming mengaum dan bergegas menuju sisi lain pada saat bersamaan. Mustahil. Jenderal Kekaisaran Yinyu meraung. Sulit dipercaya bahwa 10.000 tunggangan serigala terbunuh seperti ini.
Kata-kata Luming membuat pasukan Kekaisaran Yinyu curiga. Beberapa tentara tidak menggunakan senjata mereka terlalu keras. Membunuh. Saat ini, Luming, yang dipimpin oleh 18.000 tentara, telah bertabrakan dengan 10.000 tentara pihak lain. Bujuk publik, bunuh. Pemimpin pihak lain adalah pria besar dengan 5 sekte seni bela diri yang kuat. Dalam raungan, dia memotong Luming dengan pisau. Mati. Luming bau minum, tombak panjang menusuk keluar, lampu pisau rusak, dan tombak panjang langsung menusuk tenggorokan pihak lain. Menyentuh. Tombak terus membunuh lebih dari selusin orang di belakang, lalu menghilang secara tak terlihat. Luming, menunggang kuda skala hijau, bergegas lewat. Di belakang, Xian Yanxing, Jin Yan, Sue Gan, Hua Ying, Gao Li dan lainnya mengikuti dari dekat, dan mereka bergegas ke depan dengan total 18.000 pasukan. Membunuh. Pasukan matahari seperti pelangi, dipimpin oleh Luming, langsung memoyak pasukan musuh ke dalam lubang besar. 10.000 pasukan Kekaisaran Yinyu tidak sekuat pasukan serigala. Itu sekuat pasukan Luming, jadi sulit untuk memblokir keunggulan Luming. Selain itu, moral Kekaisaran Yinyu rendah dan jumlah orangnya kecil. Itu sama sekali bukan lawan dari pasukan matahari. Dalam sekejap, itu telah dicuci berkeping-keping. Di sisi lain, Mingmeng memimpin pasukan Zenyu, yang menjerat pihak lain dan menduduki posisi atas. Seluruh pasukan keluar. Mingmeng meraung ke kota bulan. Ledakan. Tiba-tiba, kota bulan, dari pasukan besar, menuju sisi ini untuk membunuh. Itu adalah 20.000 pasukan yang ditinggalkan oleh Mingmeng untuk mempertahankan kota. Akibatnya, Kekaisaran Yinyu dikepung dari semua sisi, dan moralnya bahkan lebih rendah. Sebagian besar tentara dibunuh oleh kerajaan matahari. Mundur, mundur. Jenderal besar Kekaisaran Yinyu meraung dengan sangat cemas. Dia tahu bahwa kekalahan hari ini telah diputuskan. Jika dia terus seperti ini, dia takut seluruh pasukan akan musnah. Jenderal besar Kekaisaran Yinyu memimpin pasukan iblis dan harimau bulan darah yang kuat. Tiba-tiba, pasukan Zenyu yang dipimpin oleh Mingmeng dibobol. Bergegas keluar. Pasukan harimau iblis bulan darah memimpin, diikuti oleh pasukan lain, dan mundur dengan gila-gilaan. Tentara yang bertarung dengan Luming dan tentara mereka kehilangan baju besi mereka dan menjadi liar. Membunuh. Luming mengaum dan memimpin pasukan untuk mengejar dan membunuh. Di sisi lain, Mingmeng juga memimpin pasukan Zenyu untuk memburu. Tentara dikalahkan seperti gunung. Sepanjang jalan, Kekaisaran Yinyu meninggalkan banyak mayat. Setengah jam kemudian, Luming dan orang-orang berbakat lainnya berhenti. Dalam perang ini, 50.000 tentara Kekaisaran Yinyu hanya melarikan diri sekitar 20.000 dan meninggal 30.000. Tentara Zenyu menyita materi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kemenangan total. 1 jam kemudian, kedua pasukan bertemu di padang rumput di luar kota Wang Yue. Ayah! Ayah! 3 saudara laki-laki dan perempuan dari Mingcheng bergegas ke Mingmeng. Kalian bertiga tidak berlatih dengan baik di ibu kota kekaisaran, bagaimana kalian bisa kembali? Mingmeng, dengan wajah datar, berteriak. Mutiara meludahkan lidahnya dan tidak bersuara. Mingfeng berkata sambil tersenyum, Ayah, kami sangat cemas ketika kami mendengar bahwa tentara Yinyu mengepung kota Wang Yue. Sebagai putra ayahku, bagaimana mungkin kami tidak melawan musuh yang kuat bersama ayah? Tentu saja, kami akan kembali bersama ayah. Yah, kamu sedikit berbakti. Wajah Mingmeng sedikit lebih baik dan mengangguk. Terlebih lagi, kali ini, keluarga kerajaan mengirim pasukan besar untuk mendukung. Pemimpinnya adalah saudara laki-laki Tianyun. Secara alami, kita harus kembali bersama, sehingga kita bisa memperkenalkannya kepadanya. Mingfeng berkata lagi. Awan langit. Apakah awan langit yang menebang Tian Jiao dan Qiu Changli dari Sekte Pedang 10 Persegi? Di mana itu? Jangan perkenalkan aku segera. Mingmeng mendengar nama awan langit, tiba-tiba kaget, malah sibuk jalan. Tianyun telah melihat Jenderal Dinasti Ming. Saat ini, Luming muncul dan memeluk kungfu. Kamu adalah awan langit, haha, kamu benar-benar naga manusia. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Mingmeng tertawa dan memberi hormat dengan sopan. Jenderal Dinasti Ming sangat baik. Kali ini Tianyun telah diperintahkan untuk berperang melawan Kekaisaran Yinyu bersama sang jenderal. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tolong beri aku saran. Luming berkata dengan sopan. Beraninya kamu menunjukkannya. Ketika kamu datang, kamu akan memusnahkan pasukan serigala abu-abu Kekaisaran Yinyu, dan mengalahkan pasukan Kekaisaran Yinyu dalam satu gerakan. Aku harus belajar darimu. Terlebih lagi, jangan panggil aku jenderal besar. Panggil aku kakak Ming, haha. Mingmeng sangat heroik. Kakak Ming. Luming terlihat aneh dan melirik Mingcheng dan yang lainnya. Lihat Mingcheng, Mingzu, Mingfeng 3 orang berwajah kaku di sana, menganga. Luming memanggil Mingmeng sebagai kakak laki-laki. Apakah mereka bukan generasi yang lebih muda dari Luming? Apa yang harus kita sebut Luming? Paman. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menjadi gila.
Haha, oke, aku akan memanggilmu Kakak Ming. Lu Ming sangat tidak baik untuk setuju, tersenyum bahagia. Namun, tiga bersaudara di Ming Cheng, sebaliknya, memiliki wajah pahit satu persatu dan memiliki 10.000 keberatan di hati mereka. Namun, baik Lu Ming dan Ming Mengli mengabaikan mereka dan pergi ke Wang Yue Cheng dengan tawa, bersiap untuk mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemenangan yang baru saja diraih dan menyambut Lu Ming dan yang lainnya. Bab 305. Selama 3 hari berikutnya, tidak ada pergerakan pasukan Kekaisaran Yinyu, dan kota itu sunyi. Di sebelah utara kota Wang Yue adalah arah Kekaisaran Yinyu, dan di sebelah barat adalah dataran tinggi yang tak berujung. Dataran tinggi ini, dengan medannya yang kompleks, memiliki padang rumput dan pegunungan yang tak terbatas. Injak, menginjak. Saat bumi berguncang, Lu Ming mendorong ratusan orang, termasuk Xian Yanxing, Hua Ying, dan Ming dan Meng dengan 3.000 penjaga, berlari kencang di padang rumput di dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya digunakan sebagai tempat latihan tentara Zenyu. Ada banyak monster dan binatang buas, bersiul berkelompok. Mengaum. Lu Ming melihat sekelompok sekitar ratusan singa gila, semuanya tertutup emas. Melihat pasukan Lu Ming, mereka meraung dan lari ke kejauhan. Segera, kami melihat sekelompok ribuan sapi hitam, setinggi 2 meter, berlarian di padang rumput. Ada banyak monster dan binatang buas di dataran tinggi. Jika kita bisa menangkap mereka dan membentuk pasukan besar, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Mengendarai kuda skala hijau, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki Tian Yun, kamu benar. Namun, monster di dataran tinggi memberontak, dan jumlah kelompok etnis yang sama tidak banyak. Terlalu sulit untuk membentuk kuda besi dengan puluhan ribu orang. Jika berbeda kelompok etnis digunakan, sulit untuk berlatih secara terpadu, dan efektivitas tempurnya tidak tinggi. Ming Meng menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk, dan dia mengerti. Misalnya, jenis singa gila, dalam satu kata, tidak lebih buruk dari harimau iblis bulan darah, tetapi sulit untuk menangkap lebih dari 10.000 singa gila. Sangat sulit menjinakkan monster di alam liar. Orang-orang berpacu di padang rumput ini, di sepanjang jalan untuk melihat berbagai monster, beberapa aksi tunggal, beberapa berkelompok. Mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari depan, dan roh jahat memenuhi udara. Menginjak. Kemudian, aku mendengar sekelompok singa liar, beruang, dan monster lainnya berlari ke sisi ini. Mereka semua ketakutan. Oh. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya melihat lebih dari selusin bayangan darah dan berlari ke sisi ini. Perhatikan lebih dekat, itu bukan bayangan darah, tapi selusin serigala raksasa. Serigala raksasa ini mengerikan. Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter dan panjang 4 meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan tertutup sisik berwarna merah darah. Bahkan kakinya ditutupi sisik. Hanya lehernya yang memiliki segumpal rambut merah api, seperti segumpal api pada umumnya. Oh. Seekor singa liar dikejar oleh seekor serigala raksasa. Itu tidak memiliki perlawanan. Itu dijatuhkan oleh cakarnya, dan kemudian menggigit leher singa itu. Sungguh serigala yang perkasa, kekuatan yang sangat kuat. Mata Lu Ming berkilat dan berseru. Ini adalah serigala bersisik darah merah. 10 serigala bersisik darah merah ini, yang paling sedikit sama dengan 7 bobot master seni bela diri besar, dan bahkan 2 sekolah seni bela diri dengan bobot yang sama, benar-benar berasal dari kedalaman dataran tinggi. Ming Meng juga memiliki beberapa seruan di matanya. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, monster di depan mereka, melihat Lu Ming dan mereka semua membuat jalan memutar ke kedua sisi dan melarikan diri jauh. Tapi lebih dari selusin serigala bersisik darah berhenti di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka memandang Lu Ming dan orang lain dengan tatapan ganas. Mereka meraung tanpa henti, tanpa niat melarikan diri. Serigala bersisik darah merah ini, sebagai tunggangan, benar-benar tunggangan terbaik. Lu Ming melihat lebih dari selusin serigala skala darah merah dengan penuh minat. Ya, serigala bersisik darah merah ini dikatakan memiliki darah naga. Ia tidak dapat ditusuk, berlari seperti angin, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ini benar-benar tunggangan terbaik. Jika ada darah merah pasukan serigala skala puluhan ribu orang, itu akan tak terkalahkan. Sayangnya, serigala bersisik darah merah mungkin benar-benar memiliki darah naga. Itu sangat arogan dan memberontak. Sulit untuk menjinakkan mereka. Bahkan jika mereka ditundukkan oleh kekuatan mereka, mereka lebih baik mati daripada menyerah. Kekaisaran Yinyu juga mendambakan serigala bersisik darah merah, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa dilakukan. Ming Meng menjelaskan. Oh. Lu Ming sedikit kecewa. Dia ingin membangun pasukan yang kuat. Yah, itu hanya binatang buas. Aku tidak percaya dia tidak bisa dijinakkan. Hua Ying mendengus dingin, tidak yakin. Kemudian dia bergegas keluar dan bergegas ke serigala bersisik darah merah. Mengaum. Lebih dari selusin serigala bersisik merah meraung dan menyerang Hua Ying satu demi satu. Keluar dari sini. Hua Ying minum dengan dingin dan mengepalkan beberapa kali berturut-turut. Menyentuh, menyentuh.
Beberapa serigala bersisik darah merah di divisi Dao diledakkan dan berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali. Kemudian mereka bangkit dan mengguncang tanah di tubuh mereka. Tidak terjadi apa-apa. Namun, dua monster Wuzong dan Yizong baru saja mundur lebih dari 10 langkah. Sebaliknya, tubuh Huaying bergetar. Orang baik, kekuatan yang kuat, aku tidak akan menjinakkanmu. Huaying minum banyak, bergegas dan terus meninju. Serigala merah ingin menunggangi serigala merah. Beraninya dijinakkan oleh serigala merah. Mengaum. Serigala bersisik darah merah mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, seolah harga dirinya telah dihina. Dia sangat marah, dan tubuhnya gemetar dan melompat dengan liar. Pada saat yang sama, tubuh keluar dari kobaran api, Qiying Cina diselimuti. Berlutut. Huaying meraung dan pecah untuk menekan serigala bersisik darah merah. Kultivasi 3 kali Huaying Wuzong, dikombinasikan dengan darah tingkat raja, pecah dengan seluruh kekuatannya, seperti gunung yang menekan punggung serigala bersisik darah merah. Serigala bersisik darah merah meraung tanpa henti, tetapi masih tidak bisa menahan, ditekan. Tapi itu tidak menyerah, dan terus berjuang, dan terus berteriak. Itu sangat ganas. Menyerahlah atau kau akan dibunuh. Huaying berteriak. Mengaum. Sebagai tanggapan, itu adalah raungan serigala bersisik darah merah. Brengsek. Huaying terus menekan, sesaat kemudian, Huaying sendiri berkeringat deras, tetapi serigala bersisik darah merah masih tidak menyerah. Ini benar-benar sulit diatur. Luming menghela nafas dan menghela nafas pada saat bersamaan. Sayangnya serigala bersisik darah merah semacam ini tidak terlalu kuat. Selama bagian dari serigala bersisik darah merah setara dengan divisi seni bela diri, itu akan sangat menakutkan. Oh. Pada saat ini, raungan yang mengejutkan terdengar, dua lampu darah datang dari kejauhan, kecepatannya luar biasa, beberapa tarikan napas, ke Huaying, salah satunya, menuju Huaying. Huaying terkejut dan meledak. Ledakan. Dengan raungan, Huaying mundur lebih dari 10 meter. Saat ini, dia dapat melihat ada dua serigala bersisik darah merah di lapangan. Kedua serigala bersisik darah merah ini sangat luar biasa, yang satu lingkaran lebih besar dari serigala bersisik darah merah lainnya. Setara dengan Wuzong Sanchong. Lu Ming berbisik. Ada apa? Apa yang terjadi hari ini? Ada begitu banyak serigala bersisik darah merah di level Wuzong. Biasanya, serigala bersisik darah merah level Wuzong bersembunyi di kedalaman dataran tinggi. Bagaimana mereka bisa melarikan diri begitu banyak hari ini? Ming Meng sangat terkejut. Mengaum. Dua serigala bersisik 3 darah merah Wuzong meraung dan menatap Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian dengan raungan, dia berbalik dan berlari menuju dataran tinggi. Serigala bersisik darah merah lainnya mengikuti. Lu Ming, bagaimana dengan taruhan? Saat ini, Xian Yanxing keluar dan menatap Lu Ming dengan provokatif. Bab 306. Bertaruh, Lu Ming tertegun. Ya, aku akan bertaruh pada dua serigala bersisik darah merah ini. Kita akan memiliki salah satu dari dua serigala bersisik darah merah ini. Kita akan lihat siapa yang bisa menjinakkan mereka lebih dulu dan siapa yang menang lebih dulu. Yang kalah harus menyetujui suatu kondisi untuk pemenangnya, oke. Berani bertaruh. Mata Xian Yanxing menoleh dan berkata. Begitu pidato ini keluar, semua orang di sekitar memandang mereka dengan penuh minat. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri bersama seperti anak emas dan gadis giok. Sejak ibu kota kekaisaran, Xian Yanxing telah bersama Lu Ming. Secara alami, orang lain berpikir bahwa hubungan mereka tidak umum. Pada saat ini, Xian Yanxing mengusulkan untuk bertaruh dengan Lu Ming, dan yang lainnya secara alami berpikir bahwa ini adalah jenis godaan alternatif di antara pasangan tersebut. Di satu sisi, Mutiara memandang Xian Yanxing dan menghela nafas di dalam hatinya. Dia berpikir, mungkin hanya seperti Xian Yanxing, kecantikan yang tiada taraf seperti ini, yang layak untuk Lu Ming. Jarak antara dia dan Lu Ming terlalu jauh. Di masa depan, itu akan semakin jauh. Setelah menghela nafas, Mingzu menyembunyikan kekhawatirannya di lubuk hatinya dan menatap Lu Ming dengan senyuman di wajahnya. Mengapa tidak? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, mari kita mulai. Xian Yanxing menunjukkan sedikit kelicikan. Ketika dia bergerak, dia berubah menjadi pelangi dan mengejar serigala bersisik darah merah. Sambil tersenyum, Lu Ming bergerak dengan postur yang sama dan menjauh di udara. Ayo pergi dan lihat. Ming Meng dan yang lainnya mengejarnya, tetapi setelah beberapa saat, mereka tidak dapat melihat Lu Ming. Yah, mari kita tunggu mereka di sini. Jalan Ming Meng. Yang lain mengangguk dan menunggu. Kecepatan serigala skala darah merah yang berlari di padang rumput sangat buruk, tetapi di bawah pengejaran mendesak Lu Ming dan Xian Yanxing, setelah beberapa saat, mereka menyusul. Sua. Tubuh Xian Yanxing bergerak, lalu menyerang serigala bersisik darah merah Wuzong Sanchong. Mengaum. Serigala bersisik darah merah meraung, membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api, dan bergegas menuju Xian Yanxing. Tapi begitu Xian Yanxing melambaikan tangannya dan cetakan telapak tangan dikeluarkan, tiang api itu tersebar, dan Xian Yanxing dengan mudah menginjak punggung serigala sisik darah merah itu.
Mengaum. Serigala bersisik darah merah segera menjadi gila dan meraung dengan marah. Tubuhnya bergetar hebat, mencoba menjatuhkan Xian Yanxing. Tapi kemarahan Xian Yanxing yang sebenarnya meledak, membentuk tekanan yang mengerikan, dan pergi untuk menekan serigala bersisik darah merah. Tapi serigala bersisik darah merah meraung dan tidak menyerah. Di sisi lain, Lu Ming juga menginjak punggung serigala sisik darah merah dan menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Tapi sekali lagi, serigala bersisik darah merah itu gila dan tidak menyerah sama sekali. Nyatanya, tidak sulit bagi Lu Ming dan Xian Yanxing untuk membunuh dua serigala bersisik darah merah ini. Tapi yang mereka inginkan bukanlah membunuh, tapi menjinakkan. Dengan cara ini, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan yang terlalu kuat, atau mereka akan membunuh serigala bersisik darah merah sekaligus. Hanya dengan kekuatan yang tepat, untuk menekan serigala bersisik darah merah, menggiling keganasannya, untuk menjinakkannya perlahan. Ini adalah proses yang memakan waktu. Mengaum, mengaum. Dua serigala bersisik darah merah dari Wuzong Sanchong, meraung dan melompat, ingin menjatuhkan Lu Ming dan Xian Yanxing, tetapi mereka berdiri kokoh di belakang serigala bersisik darah merah. Dengan cara ini, dua serigala bersisik darah merah melepaskan serigala bersisik darah merah lainnya, sambil mengaum, dan pergi ke kedalaman dataran tinggi. Kecepatan serigala skala darah merah terlalu cepat, gunung dan sungai apa, seperti berjalan di tanah, melintas. Segera, jaraknya lebih dari 1000 mil. Di sini, padang rumput menghilang, digantikan oleh dataran tinggi tak berujung, pegunungan. Dua serigala bersisik darah merah terus mengaum dan melompat di hutan. Tak lama kemudian, dia pergi jauh ke dataran tinggi sejauh ribuan mil. Oh, oh. Tiba-tiba, lolongan serigala bergema dengan dua serigala bersisik darah merah. Mendengar lolongan serigala di sekitar, dua serigala bersisik darah merah sepertinya telah memukuli darah ayam. Mereka menangis lebih keras dan meraung tanpa henti. Oh, aduh. Di sekeliling, lolongan serigala semakin keras, datang dari segala arah. Kemudian, sosok tinggi dan agung muncul dari segala arah. Serigala bersisik darah merah, di sekelilingnya ada serigala bersisik darah merah. Seekor serigala bersisik darah merah, penuh dengan roh jahat, menatap Lu Ming dan Xian Yanxing, terus-menerus mengaum. Begitu banyak serigala bersisik darah merah, apakah ini sarang serigala? Hati Lu Ming tergerak. Di sekeliling, serigala melolong terus-menerus. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar serigala bersisik darah merah adalah monster level 2, yang setara dengan level seni bela diri. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan level monster level 3. Jika ada begitu banyak serigala sisik darah merah, seberapa kuatkah mereka jika digunakan sebagai tunggangan untuk membentuk pasukan? Lu Ming tidak bisa menahan amarah. Oh, oh. Pada saat ini, ada dua lolongan serigala. Dua lolongan ini, bumi bergetar, langsung menembus awan. Setelah dua lolongan tersebut, semua serigala bersisik darah merah lainnya terdiam, tanpa suara apapun. Monster lain tidak berani bernapas dalam kesunyian. Dulu. Saat berikutnya, Lu Ming melihat dua serigala bersisik darah merah keluar dari gunung tertinggi. Kedua serigala bersisik darah merah ini tingginya tak tertandingi, tingginya 3 meter. Mereka ditutupi dengan sisik merah api. Mereka dipoles seperti giok api. Mereka sangat jernih, tampaknya ada jejak api yang keluar. Nafas yang kuat dan tak tertandingi keluar dari dua serigala bersisik darah merah. Monster 4 tingkat 6 puncak, setara dengan Wuzong 6 puncak. Mata Lu Ming tiba-tiba bergerak. Merengek. Pada saat ini, serigala bersisik darah merah lainnya, mendengkur, merangkak di depan, sepertinya menyambut kedatangan raja. Apakah dua serigala bersisik darah merah ini adalah raja serigala dari kelompok serigala bersisik darah merah ini? Lu Ming memikirkan kemungkinan ini. Tergantung pada situasinya, itu tidak boleh salah. Mengaum, mengaum. Dua serigala bersisik darah merah muncul, tiba-tiba mengeluarkan dua raungan, 4 tendangan cakar, melompat ke udara, menuju Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berani ceroboh, dan keluar untuk menemui mereka. Ledakan, ledakan. Dua raungan, Lu Ming dan Xian Yanxing keduanya dipukul. Sungguh kekuatan yang kuat. Meskipun Raja Serigala Darah Merah adalah monster puncak 4 tingkat dan 6 tingkat, kekuatan bertarungnya tidak sebanding dengan monster 4 tingkat 6 tingkat biasa. Setidaknya dia memiliki kekuatan tempur 4 tingkat 7 tingkat raksasa. Lu Ming terpesona. Mengaum, mengaum. Dua Raja Serigala bersisik darah merah meraung dan membunuh Lu Ming dan Xian Yanxing. Mereka melawannya. Namun, Xian Yanxing jatuh ke posisi inferior dan kalah telak. Lu Ming sedikit lebih baik, tetapi dia juga dirugikan. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini sama bagusnya dengan 6 prajurit berat Wuzong. Dia bahkan bisa membunuhnya. Namun, Lu Ming jauh dari 7 kelas berat Sang Wuzong. Menyentuh. Setelah beberapa gerakan, otot-otot Lu Ming bergetar di sekujur tubuhnya mundur, dan dia tertiup angin. Menyentuh.
Di sisi lain, Xian Yanxing dipukul dan terbang, jatuh di tepi Luming, darah keluar dari sudut mulutnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak melarikan diri. Tampaknya Luming tidak pergi, dia juga tidak. Dia sangat keras kepala. Mengaum. Dua raungan lancing dan Xian Yanchao. Bab 307. Xiao Qing, kenapa kita tidak pergi dari sini dulu? Lu Mingdao. Ada dua raja serigala di sini. Hari ini, mereka tidak bisa menjinakkan serigala bersisik darah merah. Tidak, aku tidak percaya aku tidak bisa menjinakkannya. Cara keras kepala Xian Yanxing. Lu Ming terdiam. Gadis kecil itu kehilangan kesabarannya lagi. Itu hanya raja serigala palsu. Apakah kamu berani bersikap sombong di depan raja serigala yang asli? Xian Yanxing bersenandung dengan dingin, lalu tangannya dengan cepat menutup. Kemudian, tubuh Xian Yanxing memancarkan lapisan cahaya hitam, dan cahaya hitam menyebar. Perlahan, cahaya hitam benar-benar memadatkan serigala raksasa perak di udara. Bulan melolong Sirius. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Ming akrab dengan serigala perak ini. Pada awalnya, Lu Ming dan Xian Yanxing mendapatkan semangat setengah serigala. Kemudian, dalam pertempuran di rumah harimau putih, Lu Ming menyatukan setengah dari jiwa Raja Binatang Buas untuk membunuh Lu Yunxiong dan melawan Duan Mulin dengan sengit. Dia sangat akrab dengan serigala perak. Tanpa diduga, Xian Yanxing saat ini telah memadatkan bulan yang melolong Sirius. Namun, Lu Ming dapat melihat bahwa ini bukanlah jiwa dari binatang itu, tetapi telah dipadatkan. Itu adalah manifestasi dari seni bela diri, dan nafas Sirius telah banyak melemah. Oh. Bulan melolong Sirius mengeluarkan lolongan serigala yang mengejutkan, dan tekanan tertinggi menyebar. Meskipun hanya setengah, meskipun kental, tetapi Xiao Yue Sirius adalah Raja Iblis yang sebenarnya, Raja yang sebenarnya, tekanan atasan, sangat kuat. Serigala bersisik darah merah yang tak terhitung jumlahnya, merengek, akan bersujud dalam-dalam, melihat ke langit melolong bulan Sirius dengan kagum. Xiao Yue Sirius berwarna putih keperakan, berdiri di langit, sangat kuat, dan terus-menerus melolong. Perlahan, beberapa serigala skala darah merah tingkat monster 4 tingkat, juga merayap turun. Mengaum, mengaum. Namun, dua raja serigala bersisik darah merah, tetapi terus-menerus mengeluarkan raungan, melihat ke langit bulan melolong Sirius, meskipun beberapa ketakutan, tetapi tidak menyerah. Apalagi di mata, cahaya ganas bersinar. Tampaknya mereka akan membunuh Lu Ming dan Xian Yanxing kapan saja. Tampaknya dua raja serigala sulit dijinakkan. Lu Ming berpikir. Oh. Bulan melolong di langit, Sirius, memandang ke langit, dipenuhi dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming tidak bisa tidak memancarkan cahaya perak. Kemudian, cahaya perak di udara, benar-benar memadatkan bulan besar Sirius yang melolong. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Apakah aku menggabungkan semangat Xiao Yue Sirius sebelumnya, dan meninggalkan jejak Xiao Yue Sirius di tubuhku, yang terinspirasi oleh separuh serigala Xian Yanxing, dan kemudian mengungkapkannya? Hati Lu Ming berbalik dan memikirkan hal ini. Hanya penjelasan ini yang bisa masuk akal. Lu Ming menyatu dengan serigala bulan dan mengaum ke langit. Kekuatan yang kuat dan kuat berdifusi keluar. Serigala bersisik darah merah lainnya benar-benar tergeletak di tanah, beberapa di antaranya tingkat rendah, dan bahkan gemetar. Bahkan sejumlah kecil serigala bersisik darah merah 4 tingkat, sedang berbaring, tidak berani bergerak sedikitpun. Hanya dua raja serigala skala darah merah yang mengaum tanpa henti, tetapi di mata, akhirnya muncul jejak warna ketakutan. Pada saat ini, serigala di kepala Xian Yanxing dan serigala di kepala Lu Ming benar-benar bergabung menjadi lebih besar. Oh. Bulan melolong Sirius meraung, mengirimkan prestis raja yang paling kuat. Itu adalah semacam tekanan alami bagi klan serigala, yang berada jauh di atas tanah dan tidak dapat diprovokasi. Tubuh dua raja serigala bersisik darah merah mulai bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Xiao Yue Sirius berdiri di udara dan menatap dua raja serigala bersisik darah merah. Di mata, sepertinya ada sedikit ketidaksenangan. Dua raja serigala bersisik darah merah, akhirnya ketakutan, merangkak di tanah, merengek lurus, seperti dua anjing peliharaan. Dijinakkan. Lu Ming sangat gembira. Oh. Xiao Yue Sirius meraung, dan tubuh dua raja serigala bersisik darah merah itu tiba-tiba bergetar. Mereka benar-benar berdiri dengan gemetar, naik ke Lu Ming dan Xian Yanxing, dan jatuh dengan patuh. Itu benar. Lu Ming bergumam dan sangat gembira. Dia bergerak dan menaiki punggung raja serigala bersisik darah merah. Raja serigala skala darah merah tidak memiliki perlawanan dan jujur. Di sisi lain, Xian Yanxing juga menaiki raja serigala bersisik darah merah lainnya, yang sama-sama jujur. Lu Ming melihat dan menemukan bahwa Xian Yanxing hanyalah seorang wanita. Lu Ming, laki-laki, tidak heran dua raja serigala. Haha, Xiao Qing, laki-laki dan perempuan, hanya pasangan, sama seperti kamu dan aku.
Lu Ming tertawa, siapa yang akan bersamamu, kamu akan memikirkan kecantikan. Xian Yanxing bersenandung dengan dingin, dan menatap kosong pada Lu Ming. Lu Ming menyeringai, dia hanya bercanda dan tidak peduli. Pada saat ini, bulan yang melolong Sirius di langit mengaum, dan berubah menjadi dua sinar cahaya lagi. Mereka tidak jatuh ke dalam tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing dan menghilang. Tekanan kuat antara langit dan bumi menghilang. Mengaum. Dua Raja Serigala skala darah merah meraung dan berdiri. Namun, mereka tidak menjadi gila, tidak melawan, dan tampak sangat jinak. Mungkin, Xian Yanxing dan aku masih memiliki nafas serigala, jadi kita bisa menaklukkan kedua Raja Serigala ini. Lu Ming menebak. Kemudian dia menepuk Raja Serigala bersisik darah merah dan berkata, panggil semua orangmu dan ikuti aku. Mengaum, mengaum. Dua Raja Serigala bersisik darah merah sangat patuh, mengirimkan dua lolongan panjang, menyebar di lingkaran persegi puluhan mil. Serigala bersisik darah merah lainnya mendengkur, dari segala arah berkumpul bersama. Akhirnya, di sekitar, padat, berdiri adalah serigala bersisik darah merah. Di seluruh pegunungan dan ladang, kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Banyak. Lu Ming sedikit terkejut, diikuti oleh ekstasi yang kuat. Lu Ming melihat mereka dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada lebih dari 8.000 serigala bersisik darah merah di seluruh pegunungan. Ada 8.000, kebanyakan dari mereka adalah monster kelas 2, dan sebagian kecil adalah monster kelas 3 atau bahkan monster level 4. Ada puluhan dari mereka. Monster level 4, tapi itu sama dengan prajurit level Wuzong. Ya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Bahagia apa senang? Jangan lupa, kali ini bisa menjenakkan serigala sisik darah merah. Terima kasih padaku, jika kamu akan lari, pengecut. Di satu sisi, Xian Yanxing memutar mulutnya, agak menghina. Ya, terima kasih. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli dengan Xian Yanxing. Kali ini, jika kamu kalah, kamu tidak akan curang. Kata Xian Yanxing. Halo, aku telah melakukan banyak hal untuk menjinakkan Raja Serigala. Nah, bagaimana aku bisa kalah? Lu Ming Dao. Untuk apa pujianmu? Jika bukan karena aku, di mana kamu akan memiliki kesempatan untuk menjinakkan Raja Serigala? Apakah kamu ingin menipu? Jika kamu menipu aku akan menyebarkannya ke seluruh barak. Xian Yanxing menggertakkan giginya. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa berkompromi dan menjanjikan satu syarat kepada Xian Yanxing. Syarat apa? Katakan, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Lu Ming Dao. Ini belum waktunya, aku akan memberitahumu kapan waktunya. Xian Yanxing menunjukkan senyum licik dan pergi dengan Raja Serigala bersisik darah merah. Lu Ming mengikuti Raja Serigala. Lu Ming dan Xian Yanxing memimpin, diikuti oleh lebih dari 8.000 serigala skala darah merah dan kembali. Bab 308. 2.000 mil jauhnya di padang rumput, Ming Meng, Huai Ying dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Kenapa, Jenderal, mereka sudah lama di sana, dan belum kembali? Apa yang terjadi? Gao Li mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Dengan prestasi Sang Jenderal, kecuali jika kamu menghadapi keberadaan 8 berat Wuzong atau lebih, bahkan jika Sang Jenderal dikalahkan, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Jalan Huai Ying. Tapi ada kilatan kekhawatiran di matanya. Karena mereka sepenuhnya beralih ke Lu Ming, mereka secara alami memikirkan Lu Ming di mana-mana. Dan Ming Meng, Ming Cheng dan yang lainnya, juga memiliki beberapa kecemasan di mata mereka, menghadap ke arah Lu Ming yang jauh. Ledakan. Saat ini, bumi bergemuruh dan bergetar, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Wajah Ming Meng tiba-tiba berubah, dan dia meraung, tidak, ada banyak monster yang datang. Ini adalah gelombang binatang buas. Dengarkan perintahku, atur barisan dan bersiap untuk pertempuran. Begitu suara itu jatuh, 3.000 penjaga yang dibawa oleh Ming Meng membuka posisi mereka dan mengikat busur mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran berdarah. Ledakan. Getarannya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada banyak benda besar yang mengalir deras. Wajah mereka menjadi semakin bermartabat. Oh, aduh. Pada saat ini, lolongan serigala besar datang dari arah dataran tinggi, meraung langsung menembus langit. Tidak, ini seruan serigala bersisik darah merah. Bagaimana bisa ada begitu banyak serigala bersisik darah merah? Bagaimana dengan Tianyun bersaudara? Ming Meng meraung. Wajah orang lain juga sangat berubah. Mendengarkan suara itu, aku tidak tahu berapa banyak serigala bersisik darah merah yang ada, tapi aku yakin itu tidak cukup. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mundur, buru-buru kembali ke kota bulan dulu. Ming Meng meraung. Pergi. Satu persatu, kuda-kuda itu berbalik dan bergegas kembali. Ah, itu Jenderal, dan Nona Xian Yanxing. Tiba-tiba, teriakan terdengar, seorang pemuda dari Aula Bintang. Apa? Ming Meng dan yang lainnya bergegas untuk melihat ke sana. Di ujung bumi,
Ada warna merah yang tak terbatas, terlihat dari jauh, seperti matahari terbenam yang merah menyala. Perhatikan lebih dekat, di mana matahari terbenam, jelas merupakan serigala skala darah merah yang kuat. Sekilas, bumi penuh dengan serigala bersisik darah merah, menutupi langit dan bumi, roh jahat yang kuat hingga sangat menyebar antara langit dan bumi. Beberapa orang yang pemalu, kaki bagian bawah tidak mulai gemetar. Di depan serigala bersisik darah merah yang tak terbatas, ada dua serigala bersisik darah merah terbesar, nafasnya melonjak. Pada dua tubuh darah merah ini, masing-masing ada satu orang yang duduk. Itu adalah Lu Ming dan Xie Nianxing. Ini benar-benar saudara Tianyun dan Nona Xie, tapi apa yang terjadi? Bagaimana mereka menunggangi serigala bersisik darah merah? Ming Meng terlihat bingung. Jenderal, apakah mereka dikejar oleh serigala sisik darah merah? Tidak mungkin. Dua serigala bersisik darah merah yang mereka tunggangi tampaknya memiliki nafas terkuat, tetapi mereka tidak melawan. Sudahkah sang jenderal menjinakkan serigala bersisik darah merah? Dijinakkan, apakah tidak mungkin? Beberapa anak muda, seperti Hua Ying, membicarakannya satu demi satu. Oh. Pada saat ini, Raja Serigala bersisik darah merah di bawah Lu Ming dan Xie Nianxing mengeluarkan dua raungan. Kemudian, kecepatan serigala bersisik darah merah di seluruh gunung dan ladang perlahan melambat. Akhirnya, itu berubah menjadi langkah lambat dan berjalan menuju Ming Meng dan Meng Xi. Ini apakah ini Raja Serigala bersisik darah merah? Mungkinkah Raja Serigala bersisik darah merah telah dijinakkan? Ming Meng melebarkan matanya dan membuka mulutnya. Wajahnya luar biasa. Dan mereka yang awalnya melihat kota bulan, juga melebarkan mata mereka, membuka mulut dan memandang mereka dengan bodoh. Saat ini, Lu Ming dan Su Xie Nianxing telah tiba tidak jauh. Kakak Tianyun, apakah kamu sudah menjinakkan dua Raja Serigala bersisik darah merah ini? Ming Meng lengleng bertanya. Haha, saudara Ming Meng, kami berhasil dengan keberuntungan. Kami mengejar keduanya sebelumnya, tapi kami tidak menyangka bisa mengejar sarang tua serigala bersisik darah merah. Ketika kami bertemu dengan dua Raja Serigala bersisik ini, kami beruntung untuk jinakkan mereka. Jadi kami meminta Raja Serigala untuk memerintahkan kami membawa sarang serigala bersisik darah merah ini. Lu Ming menjelaskan. Kebetulan. Bibir Ming Meng bergetar, dan satu tangan menarik janggutnya dengan kuat. Hingga kini, ia masih kaget, seperti dalam mimpi. 3.000 penjaga yang dibawanya tidak lebih baik dari yang mereka kira dalam mimpi. Menjinakkan Raja Serigala bersisik darah merah. Tapi aku tidak pernah mendengar siapa yang berhasil. Sekarang sudah bagus. Begitu Lu Ming datang, dia berhasil dan membawa kembali sarang serigala bersisik darah merah. Saudara Tianyun tidak terkalahkan. Ming Feng merespon dengan cepat dan berteriak. Kemudian dia berlari ke Lu Ming dan berkata, Saudara Tianyun, bisakah kamu memberiku serigala bersisik darah merah sebagai tunggangan? Setelah beberapa hari keterikatan, 3 bersaudara dari kota Ming memutuskan untuk berteman dengan Lu Ming, terlepas dari alamat ayah dan Lu Ming mereka, jika tidak, mereka akan benar-benar memanggil paman Lu Ming. Tentu saja, kamu dapat memilih salah satu dari milikmu. Lu Ming tersenyum. Terima kasih banyak, Saudara Tianyun. Ming Feng sangat senang sehingga dia segera memilih serigala bersisik darah merah dengan 3 level dan 6 bobot, dan menungganginya dengan tergesa-gesa. Mengaum. Begitu Ming Feng naik, serigala bersisik darah merah meraung dengan marah. Mengaum. Pada saat ini, Lu Ming menamparkan Raja Serigala di selangkangannya, dan Raja Serigala meraung. Kemudian, serigala bersisik darah merah segera menjadi tenang dan merengek. Ren Ming Feng mengendarainya. Haha, pergi. Ming Feng mengalahkan serigala skala darah merah, serigala skala darah merah segera meraung, seperti angin bertiup keluar, beberapa saat, dan berlari kembali. Haha, keren, luar biasa. Ming Feng tertawa. Itu tidak akan membuat orang lain melihat ke bawah. Jenderal, berikan satu untuk Jenderal. Seru Hua Ying. Jenderal, aku juga mau. Teriak para pemuda lainnya. Kamu bisa memilih sendiri. Lu Ming melambai. Hua Ying dan yang lainnya sangat gembira. Semuanya adalah Wu Zhongwu, dan mereka secara alami dipilih untuk menjadi level 4. Hua Ying memilih berat 4 tingkat 4, setara dengan 4 berat Wu Zhong. Semua orang memilih yang tepat. Untuk sesaat, serigala melolong dan lampu merah melompat ke padang rumput. Mereka semua mencoba tunggangan baru mereka. Keren sekali, ini adalah tunggangan yang sebenarnya. Dengan tunggangan seperti itu, kamu bisa membunuh musuh, seperti mencari sesuatu di sakumu. Hua Ying dan yang lainnya tertawa. Ming Meng melihatnya dengan iri. Dalam kapasitasnya, aku sangat malu untuk meminta Lu Ming untuk itu. Kakak Ming Meng, ini untukmu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming, serigala bersisik darah merah tinggi dan kekar, maju ke depan dengan napas yang kuat. Ini adalah serigala skala darah merah 4 tingkat 5 tingkat, dalam kelompok serigala, hanya 2 Raja Serigala. Kakak Tianyun, ini bagaimana aku bisa menyenangkan kamu?
Mulut berkata maaf, mata telah lurus pada tubuh serigala sisik darah merah, tidak lagi bisa bergerak terbuka. Kakak Mingmeng, apa yang kamu lakukan denganku? Ambil dan kendarai. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, aku sama sekali tidak sopan. Mingmeng sangat gembira dan melompat ke serigala skala darah merah dengan tergesa-gesa. Dia memanipulasi serigala skala darah merah untuk menjalankan lingkaran besar. Senyum di wajahnya kuat dan tidak bisa diubah. Kembali ke barak. Lu Ming melambai. Tiba-tiba, lebih dari 8.000 serigala bersisik darah merah mengikuti Lu Ming ke barak kota Wang Yue. Sepanjang jalan, 3.000 penjaga Mingmeng memandangi serigala bersisik darah merah dengan penuh kekaguman. Tetapi mereka tahu bahwa mereka milik pasukan Zhenyu, bukan milik Lu Ming, dan mereka pasti tidak mendapat bagian. Bab 309. Ketika Lu Ming dan mereka kembali ke Wang Yue Cheng, secara alami menimbulkan sensasi yang luar biasa. Seluruh kota yang mengamati bulan terkejut, dan 100.000 tentara Zhenyu terkejut dan iri. 18.000 pasukan Lu Ming sangat bersemangat. Mereka tahu, serigala bersisik darah merah, akan ditempatkan di kepala mereka. Benar saja, mulai hari berikutnya, Lu Ming berangkat untuk memilih 8.000 tentara paling kuat dari 18.000 tentara, dan masing-masing menugaskan serigala skala darah merah. Masing-masing dari 8.000 pasukan telah mencapai lebih dari 9 prestasi samurai. Di antara mereka, kultivasi 2.000 orang adalah ranah seni bela diri, dan sekitar 100 orang adalah ranah seni bela diri yang hebat. 8.000 orang membentuk kuda besi serigala bersisik darah merah. Skala merah, orang-orang yang bersemangat. Tunggangan yang kuat berarti mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Di medan perang, mereka tidak hanya lebih mungkin bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming satu persatu. Bahkan banyak orang diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming sampai mati. Mereka yang tidak ditugaskan ke serigala bersisik darah merah itu iri, tapi tidak iri. Mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka tidak dialokasikan ke serigala bersisik darah merah adalah karena mereka tidak cukup berkultivasi. Lu Ming adalah seorang jenius yang luar biasa, terkenal dengan kerajaan matahari yang terik, dan memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan. Mereka diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming dan berlatih keras, dan akan selalu ada manfaatnya. Lu Ming tidak menyangka, langkah ini, membuat pasukan di bawahnya lebih yakin, juga membuatnya lebih berwibawa. 2 hari kemudian. Ledakan. Di padang rumput, seekor kuda besi serigala bersisik darah merah meraung, menyapu seperti angin kencang, momentum bumi bergetar, mengaduk angin dan awan. Lu Ming dan Xian Yanxing berkendara di depan satu sama lain. Angin bertiup dan bertiup di wajah mereka. Tapi cahaya di mata Lu Ming semakin terang dan cerah. Apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada pria, pasukan besi dan darah, pria di medan perang, pria yang telah membuat prestasi besar, dan wanita cantik di sampingnya. Oh, aduh. Serigala melolong, 8.000 kavaleri, bersiul, di padang rumput, monster lain melihat, semuanya berlari panik, tidak berani berhenti. Di kejauhan, Mingmeng memimpin pasukan dan terlihat kaget. Di hadapan prestise seperti itu, sebagian besar pasukan Zhenyu menunjukkan warna kengerian. Siapa yang bisa menghentikan pasukan seperti itu? Mingmeng menghela nafas. Sayangnya, jumlahnya terlalu kecil, hanya 8.000 pasukan, dan budidaya setiap ksatria terlalu rendah. Jika tidak, itu bisa menjadi pasukan aneh melawan Kekaisaran Bulan Yin. Di sebelah Mingmeng, seorang asisten jenderal menghela nafas. Ya, Kekaisaran Bulan Yin seperti pasukan harimau iblis bulan darah dan pasukan serigala. Ada 1.000 orang. Ikima, 8.000 kavaleri darah merah Tianyun bukanlah lawan sama sekali. Deputi lain juga menghela nafas. Jangan bertanya terlalu banyak. 8.000 kavaleri darah merah sebanding dengan 100.000 pasukan biasa. Merupakan hal yang baik bagiku untuk melihat kota bulan. Jalan Mingmeng. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan di Kekaisaran Yinyu. Lu Ming, dengan tunggangan serigala bersisik darah merahnya, berlatih di padang rumput untuk memecah pemahaman diam-diam antara sersan dan tunggangan. Dalam sekejap mata, 5 hari kemudian, 8.000 sersan dan serigala bersisik darah merah telah berlari dengan cukup baik. Pada hari ke-6, sebuah pesan datang. Tentara Zhenbei, 3.000 mil jauhnya dari kota Wang Yue, mengirim pesan darurat ke tentara Zhenyu untuk meminta bantuan. Mereka diserang oleh tentara Kekaisaran Yinyu. Jenderal Ming, ini mendesak. Aku akan memimpin kavaleri darah merah untuk meminta bantuan terlebih dahulu. Di tenda kemah, Lu Ming dan Ming Meng sedang mendiskusikan masalah ini. Lu Ming langsung mengusulkan untuk memimpin kavaleri besi darah merah untuk menyelamatkan terlebih dahulu. Tentara Zhenbei adalah tentara kuat lainnya dari keluarga kerajaan di utara. Itu melengkapi pasukan Zhenyu. Begitu pasukan Zhenbei dihancurkan, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, ketika pasukan Zhenbei dalam bahaya, mereka harus diselamatkan. Dan kecepatan penunggang besi darah merah adalah yang tercepat, dan paling tepat untuk pergi dulu.
Oke, saudara Tianyun akan pergi, dan pasukan Zenbei akan tiba nanti. Jalan Mingmeng. Sesaat kemudian, kavaleri darah merah bergegas keluar dari barak seperti angin dan menuju kota-kota utara tempat tentara utara berada. Jarak 3.000 mil hanya 4 jam di bawah lari kuda besi darah merah. Tidak apa-apa untuk berlari puluhan ribu mil sehari. Ketika kamu melihat 100 mil jauhnya dari kota Luming, kamu dapat melihat banyak orang di padang rumput. Setidaknya lebih dari 100.000 orang bertempur bersama, berteriak untuk membunuh Zentian. Pasukan serigala, pasukan harimau iblis bulan darah. Sekilas Luming dapat melihat bahwa ada 2 resimen, masing-masing dengan sekitar 10.000 orang, di antara pasukan Yinyu. Mereka sangat kuat, dan mereka meluncurkan serangan sengit ke tentara Zenbei. Tentara Zenbei memiliki sekitar 60.000 dan 70.000 orang, dikelilingi oleh legiun besar kekaisaran Yinyu, terus-menerus bergegas untuk membunuh mereka. Bau darah memenuhi seluruh padang rumput. Membunuh. Luming mengaum, dan Xian Yanxing naik di depan, menuju 10.000 pasukan serigala. Aduh. Jelas, pasukan serigala juga menemukan Luming dan yang lainnya. Mereka mengumpulkan kekuatan dan bergegas ke Luming. Tapi buru-buru setengah, resimen serigala, mengeluarkan teriakan teror yang tak tertandingi. Apa itu? Ya Tuhan, apakah itu serigala sisik darah merah? Bagaimana mungkin? Itu benar-benar serigala bersisik darah merah. Itu adalah pasukan serigala bersisik darah merah. Di pasukan serigala, banyak orang memandang ke depan dengan ngeri. Oh. Serigala skala darah merah meraung, matanya memerah, dan dia bergegas ke depan. Serigala Chang, tunggangan kuda besi Changlang, benar-benar mengeluarkan suara rengekan ketakutan, dan kecepatannya semakin lambat. Sialan, pergi, jangan takut. Jenderal pasukan serigala meraung, pedang di tangannya memotong kulit serigala, dan darah mengalir. Yang lainnya seperti ini, satu demi satu memotong kulit serigala. Serigala itu terluka, rambut yang ganas, rasa takut yang tertahan, menuju kuda besi darah merah yang dilarikan. Bunuh, musnahkan pasukan serigala ini. Luming meraung, penuh pembunuhan. Dia memimpin pasukan keluar, pertemuan pertama adalah pasukan serigala. Dalam perang itu, mereka menyerang secara diam-diam, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka juga membunuh 2.000 orang. Luming sangat kesal tentang ini. Kali ini, melihat tunggangan serigala lainnya, dia secara alami membunuh kesempatan itu. Membunuh. Besi darah merah mengendarai orang lain dan suasana hati Luming serupa, menderu-deru. Menyentuh. Kedua pasukan akhirnya bertabrakan. Namun, tampaknya tunggangan serigala hitam yang terlihat sangat kuat itu rapuh seperti tahu saat menghadapi kavaleri darah merah. Begitu kedua pasukan bertemu, tunggangan serigala terbelah menjadi 2, dan teriakan menjadi 1. Mengaum. Serigala skala darah merah itu sangat ganas. Dengan raungan dan cakar, itu merobek kavaleri serigala dan serigala menjadi 2. Dalam waktu singkat, barisan kavaleri besi Changlang diserbu oleh kavaleri darah merah dan terbelah menjadi 2 bagian, meninggalkan ribuan mayat dalam kekacauan. Membunuh. Luming mengubah arahnya, dan 8.000 kuda darah merah mengikutinya dan berguling ke sisa kuda serigala. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Perbedaan efektivitas tempur terlalu lebar. Ini adalah pembantaian total sepihak. Melarikan diri. Tolong, jangan bunuh aku. Ayo pergi. Di tunggangan serigala hitam, suara melolong menjadi sepotong, sangat menyedihkan. Bab 310. Angsa. Luming memontrol pembuluh darah Jiulong. Kekuatan melahap melekat pada telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya seperti lubang hitam, dan esensi darah yang menggelinding ditelan oleh Luming. Dia bergegas melewati tempat itu, apakah itu esensi darah manusia, atau esensi darah serigala, semuanya melahap, terus-menerus memurnikan. Kali ini, Luming membagi setengah dari energinya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun kuda serigala abu-abu tidak terlalu kuat sendirian, ia lebih kuat dari yang lain. Kultivasinya berangsur-angsur membaik. Membunuh. Kavaleri darah merah, berteriak untuk membunuh langit, terus-menerus menuai nyawa kuda serigala. Gerakan di sini secara alami mengobarkan perang di sisi lain. Tentara serigala akan dihancurkan, bala bantuan kita akan datang. Di pasukan Zenbei, terdengar suara gemuruh. Tentara kerajaan Bulan Yin terkejut. Kirim pasukan untuk memperkuat tunggangan serigala, cepat. Ada teriakan umum. Tiba-tiba, sebuah kuda biasa yang terdiri dari 20.000 orang bergegas menuju Luming. Bunuh mereka, bunuh mereka. Luming meraung dan bergegas ke 20.000 pasukan. Penunggang kuda berdarah merah lainnya mengikuti. Saat ini, 10.000 tunggangan serigala hampir hancur, hanya tersisa beberapa ratus orang, dan mereka melarikan diri dengan panik. Kavaleri darah merah, menyusun kembali pisau seperti barisan tentara, bergegas menuju musuh. Kali ini, bahkan lebih sepihak.
Begitu mereka berhubungan satu sama lain, 20.000 kuda besi musuh hancur. Serigala bersisik darah merah meraung, gunung pihak lain bergetar dan efektivitas tempur sangat berkurang. Cakar serigala skala darah merah keluar, beberapa kavaleri robek. Tanpa perlawanan, itu tetaplah pembantaian. Perkuat, beri sinyal, minta bala bantuan. Di pasukan Kekaisaran Yin Yue, terdengar raungan putus asa. Kemudian, barisan kembang api terbang ke langit, membentuk lingkaran bulan mendung. Pertempuran sengit berlanjut, dan serigala bersisik darah merah bertempur untuk pertama kalinya, menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Menghadapi beberapa kali musuh, ia dengan mudah merobek susunan pertempuran lawan dan membantai kavaleri pihak lain. Ada mayat di mana-mana, tubuh nyata di mana-mana. Selama perang, prestasi Luming berhasil menembus dan mencapai tahap tengah Wuzong. Ledakan. Segera setelah itu, ada getaran yang memekakkan telinga antara langit dan bumi. Di kejauhan, harimau mengaum dan mengagetkan langit. Itu adalah harimau iblis bulan darah. Legiun iblis bulan darah dan harimau yang luar biasa bergegas menuju sisi ini. Ada total 20.000 korps harimau iblis bulan darah, ditambah 10.000 sebelumnya, pasukan harimau iblis bulan darah, penuh dengan 30.000 orang. Bunuh, musnahkan kuda besi serigala skala darah merah itu. Dipimpin oleh pasukan harimau iblis bulan darah, adalah seorang jenderal yang mengenakan baju besi merah darah. Tubuh manusia ini sangat besar, memegang tongkat bergigi serigala, dan nafasnya setebal gunung. Sungguh nafas yang kuat, ini adalah 7 nafas Wuzong yang berat. Mata Luming bergerak, menunjukkan sedikit kesungguhan. Membunuh. Tanpa ragu, Luming memimpin 8.000 kavaleri darah merah untuk membunuh 20.000 tentara harimau iblis bulan darah. Dua pasukan, semakin dekat. Nak, mati. Jenderal baju besi darah mengaum, dan gada di tangannya menabrak Luming. Ledakan. Tongkat bergigi serigala itu hancur, dan ruang itu meraung dan bergetar hebat. Mata emas. Hati Luming membaca sebuah gerakan, di samping, mata emas darah mengaum kaku, temui pria berbaju besi darah itu. Ledakan, ledakan. Darah mata emas kaku dan pertempuran umum besar baju besi darah bersama-sama, mengaum tanpa henti. Wah! Luming menembak, kombinasi angin dan api pecah. Menyentuh. Seorang ahli Wuzong-Wuzong, yang ditembak di jantung oleh Luming, jatuh ke tanah. Luming bergegas lewat, menelan esensi darahnya dan memperbaikinya dengan cepat. Kemudian tombak panjang menyapu, dan tombak sepanjang 100 meter disapu, puluhan kavaleri harimau iblis bulan darah diledakkan, dan potongan-potongan daging dan baju baja berserakan di tanah. Membunuh. Kedua belah pihak berjuang bersama. Pertempuran itu sangat tragis. Ledakan, ledakan. Raungan kaku darah mata emas, ganas tidak takut mati, tergila-gila pada jenderal baju besi darah. Untuk sementara, baju besi darah akan jatuh sepenuhnya tertiup angin. Telapak tangan binatang buas. Luming mengulurkan tangan, dan kaki binatang besar itu berhembus ke arah Jenderal Suejia. Sidik jari iblis. Tidak jauh dari sana, Xian Yanxing juga terus meniup beberapa telapak tangan, yang gelap seperti sidik jari tinta, juga ke arah Jenderal Pelindung Darah. Menyentuh, menyentuh. Meskipun keberanian Suejia tidak ada bandingannya, dia tidak tahan dengan serangan ganas mata emas dan kekakuan darah. Selain itu, pengepungan Luming dan Xian Yanxing membuatnya tiba-tiba bergetar hebat, memuntahkan darah dan mundur. Namun, mata emas tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Kuku 10 jari lebih tajam dari pedang. Dalam sekejap, mereka merobek baju besi jenderal dari baju besi darah dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Luming bergegas dan melahap esensi darahnya. Ini adalah inti dari 7 seniman bela diri Wuzong. Sungguh menakjubkan. Lu mulai membaik dan menjadi gila. Jenderal telah terbunuh. Tentara harimau iblis bulan darah, seseorang mengaum. Jenderal pasukan harimau jahat bulan darah terbunuh, dan moral kavaleri besi darah merah meningkat pesat. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan, Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Kavaleri darah merah meraung ke arah musuh. Perlahan, pasukan harimau darah merah mulai runtuh. Di medan pertempuran, kemenangan atau kekalahan hanya sepersekian persen. Setelah runtuh, itu tanah longsor. Membunuh. Kuda besi darah merah hanya membunuh mata merah dan bergegas satu sama lain dengan gila. Tunggu, tunggu. Di pasukan harimau iblis bulan darah, ada wakil jenderal yang berteriak, mencoba menahan serangan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi semuanya sia-sia, tentara harimau iblis bulan darah pasti akan kalah. Ledakan, ledakan. Di kejauhan terdengar suara gemuruh. Dengan baik. Mata Luming seperti listrik. Dia melihat ke sana. Ada juga pertempuran sengit di langit lebih dari 10 mil jauhnya. Di sana, itu adalah medan perang para master, karena semua orang yang bertarung di sana adalah yang kuat di atas ranah Wuzong. Ada 40 atau 50 orang yang bertarung di udara.
Luming menemukan bahwa ada sosok kuat dari sekolah pedang Suanyuan dan sekte pedang bulan hantu. Yang lainnya, tidak diragukan lagi, adalah penguasa kerajaan bulan Yin. Itu bulan musim gugur. Di tengah keramaian, Luming tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yang sebenarnya adalah bulan musim gugur. Jelas, aku sudah lama tidak melihatnya. Qiu Yue telah mencapai ranah Wuzong. Hua Ying, berikan kavaleri darah merah kepada komandanmu untuk saat ini. Tiba-tiba, Luming minum banyak, jauh sekali. Hua Ying tertegun. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia langsung menjawab, ya. Di medan perang, patuhi saja. Bagus, kuda besi darah merah akan diserahkan kepadamu. Lu Mingdao. Tidak ada ketegangan tentang perang di sini. Hua Ying tahu bagaimana menyatukan pasukan. Jika kamu memberikannya kepadanya, Luming dapat yakin. Mata emas, pergi. Tubuh Luming bergerak, dan terbang dari Raja Serigala bersisik darah merah, dan terbang ke ketinggian di kejauhan. Darah mata emas kaku di belakang Luming. Jaraknya 10 mil dalam sekejap. Siapa ini? Begitu Luming tiba, seorang master dari Kekaisaran Bulan Yin membawanya masuk. Bab 311. Datang dan bunuh kamu. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain dan menembak. Angin dan api. Pria ini hanya memiliki 3 kultivasi Wuzong. Dia tidak bisa menahan serangan Luming. Dia ditembak di udara. Segera, Luming melirik dan menganalisis situasi perang. Sebagian besar penguasa kerajaan matahari yang terik berasal dari sekolah pedang Suanyuan dan sekte pedang bulan hantu. Jelas, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di ketinggian yang lebih tinggi, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan nafas yang kuat menyebar ke bawah. Itu adalah nafas dari 7 master bela diri Wuzong. Tidak jauh dari sana, bulan musim gugur dengan gaun putih, tubuh memancarkan hawa dingin hingga nafas yang ekstrim, melambai di antara dingin, semua benda membeku. Setelah beberapa waktu tidak melihat, bulan musim gugur lebih indah, melengkung dan anggun, dan sosoknya lebih montok, tetapi di wajahnya yang cantik, sangat dingin, bahkan lebih dingin dari napasnya. Dilihat dari nafas Qiu Yue telah mencapai tahap awal kultivasi ganda Wuzong. Bahkan Luming dikejutkan oleh kemajuan pesat kultivasinya. Dan lawannya, adalah ahli 3 seni bela diri, tetapi benar-benar dikalahkan oleh Qiu Yue. Benar-benar dingin. Qiu Yue minum dengan ringan dan melambaikan tangannya berulang kali. Lawannya meraung keras, tapi saat berikutnya, itu berubah menjadi patung es. Patung itu pecah berkeping-keping. Seorang prajurit dengan 3 tingkat seni bela diri dengan mudah dibunuh oleh Qiu Yue. Pelacur kecil, cari kematian. Pada saat ini, suara tajam terdengar, cahaya pedang yang terang untuk membunuh bulan musim gugur dan pergi. Begitu wajah Qiu Yue berubah, tubuhnya dengan cepat menyala, sehingga dia bisa menghindari cahaya pedang. Kilatan cahaya, di depan bulan musim gugur, muncul Eropa tua berambut abu-abu, wajah hutan memandangi bulan musim gugur. Pelacur kecil, mati. Lao O menangis sedih, pedangnya berkilat, dan dia membunuhnya menuju bulan musim gugur. Wuzong Wuchong. Orang Eropa kuno ini memiliki 5 tingkat kultivasi. Pedangnya cerah dan tajam, dia sepenuhnya menekan bulan musim gugur. Ke atas. Minuman bulan musim gugur dengan darah menyinari tubuhnya. Sosok dalam bentuk orang dewasa tetapi tidak dapat melihat fitur wajah muncul. Sosok itu sangat dingin dan tampaknya seluruhnya terdiri dari es. Pada saat yang sama, 5 cakra perak melintas dari sosok itu. Namun masih terlihat oleh Lao O dan Luming. Luming dikejutkan oleh darah 5 tingkat dari tingkat raja dan pembuluh darah kedua dari kebangkitan Qiu Yue. Tapi setelah dipikir-pikir, itu normal. Pembuluh darah pertama musim gugur bulan awalnya adalah darah alami yang sangat kuat di pembuluh darah khusus, dengan tingkat hingga kelas 8. Vena kebangkitan kedua kuat, dan itu normal. Tapi O tua ketakutan, lalu dia meraung, mati, mati, kamu tidak bisa hidup di dunia. Dalam teriakan, diiringi teror pedang, meraung menuju bulan musim gugur. Setelah pecahnya darah di bulan musim gugur, kekuatan tempur telah meningkat pesat. Untuk sementara waktu, meski masih tertinggal, tidak akan terkalahkan untuk sementara waktu. Tapi saat ini, sosok berjubah hitam muncul tidak jauh dari bulan musim gugur, menatap bulan musim gugur dengan mata dingin. Mati. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu mulai menusuk bulan musim gugur dengan cahaya pedang hitam di tangannya. Sebenarnya, ada juga budidaya 5 kali lipat Wuzong. Kau yang mati. Saat pria berjubah hitam itu muncul, Luming sudah bergegas ke tempat itu. Saat ini, dia minum dingin dan mengeluarkan tombak. Kapan? Tombak itu terhunus di pedang pria berjubah hitam itu. Pedang itu bergetar tajam dan hampir pecah berkeping-keping. Siapa ini? Pria berjubah hitam itu terkejut dan mundur dengan cepat. Orang yang membunuhmu. Luming melangkah keluar dan saling membunuh. Ledakan. Di tombak, angin dan api berkelok-kelok, membuat tombak itu sangat cepat dan meledak. Menyentuh. Pria berjubah hitam itu langsung disapu tubuhnya dengan tombak.
Dia menjerit dan tubuhnya meledak. Sekarang, Luming hanya membutuhkan satu langkah untuk membunuh para prajurit Wuzong. Pembuluh darah Jiulong bergerak dan melahap esensi darah satu sama lain. Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar, dan kultivasinya berhasil menembus lagi. Itu mencapai tahap kedua Wuzong. Esensi yang dia telan terlalu kaya, dan sekarang masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Membunuh. Luming lebih kuat dalam kultivasinya. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di samping orang Eropa tua yang berperang melawan Qiuyue. Dia menembakkan tombak dan tombaknya seperti kilat. Old O berteriak nyeri dan berusaha menghindarinya, tetapi semuanya sia-sia. Saat berikutnya, dia memiliki lubang besar di dadanya yang transparan dari depan ke belakang. Setelah menembak, Luming memegang senjata panjang, seperti dewa perang. Kamu. Qiuyue menatap Luming, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Tidak tahu mengapa, dia melihat Luming, merasa sangat akrab. Meskipun bentuk tubuh dan penampilannya sangat berbeda, tetapi temperamen seperti itu, dia terlalu akrab. Untuk sesaat, dia sedikit terpana. Kenapa, gadis kecil, bahkan tidak mengenal tuan mudamu? Luming datang ke Qiuyue dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tubuh Qiuyue tiba-tiba bergetar, matanya yang indah tiba-tiba melebar dan menatap lurus ke arah Luming. Kurang tuan muda, ini benar-benar kamu, benarkah kamu? Mata Autumn dipenuhi kabut, air mata mengalir di mata, sangat bersemangat. Gadis kecil, siapa aku? Luming mengulurkan jarinya dan menggoreskannya di ujung hidungnya. Qiuyue gemetar karena kegembiraan, dan air matanya langsung jatuh. Dia berkata, Tuan, Qiuyue akhirnya menemukan Tuan. Jika ini bukan perang besar, dia pasti berada di pelukan Luming. Awalnya, dia dibawa ke tempat rahasia oleh tuannya. Dia berlatih keras dalam pengasingan. Kemajuan kultivasinya sangat mengerikan. Tapi ketika dia menyelesaikan latihannya dan kembali ke sekolah pedang Xuanyuan, dia mendengar petir dari langit biru. Luming pergi ke rumah harimau putih dan membunuh banyak anggota keluarga Duanmu. Akhirnya, dipaksa oleh keluarga Duanmu, Luming keluar dari sekolah pedang Xuanyuan dan menghilang. Berita ini, untuk bulan musim gugur, adalah kilatan dari biru. Jika tuannya tidak menghentikannya, dia akan dibunuh di rumah harimau putih. Selama periode waktu ini, dia pergi ke seluruh gunung dan sungai, tetapi tidak ada berita tentang Luming. Jika bukan karena kebaikan tuannya, dia akan keluar dari sekolah pedang Xuanyuan. Kali ini, dia datang ke sini dengan para ahli dari Sekte Pedang Xuanyuan untuk mendukung Sekte Pedang Bulan Hantu. Yang satu sedang berlatih, yang lain sedang mencari Luming. Aku ingin mengambil kesempatan dan melihat apakah aku bisa mendapatkan berita dari Luming. Tanpa diduga, Luming tiba-tiba muncul di sampingnya. Kamu bisa membayangkan kegembiraan di hatinya. Gadis bodoh, apa yang kamu tangisi? Penting untuk membunuh musuh terlebih dahulu, dan kemudian kita akan mengobrol baik setelah membunuh dan mundur musuh. Luming mengulurkan tangan untuk menyeka air mata Qiuyue. Ya, tuan muda. Autumn tersenyum, wajahnya bahkan lebih cemerlang dari senyum bunga. Saat ini, aku masih dalam suasana hati yang baik. Biarkan aku membawa kalian berdua di jalan bersama dan pergi ke dunia bawah untuk menjadi intim. Tiba-tiba, terdengar suara serak dan serak. Seorang lelaki tua kurus dan dingin muncul tidak jauh dari sana dan menatap mereka dengan seringai. Pada tubuh, pancarkan nafas yang kuat. Wuzong Qizong adalah yang kuat. Bab 312. Mengaum. Darah mata emas raungan rendah kaku, menghalangi di depan lelaki tua itu. Orang tua itu menatap mata emas itu dengan sedikit ketakutan. Alasan mengapa dia tidak menyerangnya sekarang adalah karena mata emasnya. Orang tua, ini kamu, mata emas, lanjutkan. Mengaum ke orang tua itu. Mendesis. Saat ini, dua sosok muncul di belakang Luming dan Qiuyue. Begitu kedua sosok ini muncul, mereka berubah menjadi dua lampu pedang yang ramping dan tajam dan menuju Luming dan Qiuyue. Ini sangat cepat, mengejutkan, tajam, tak terkalahkan. Kedua penyerang diam-diam ini telah mencapai puncak dari 6 tingkat kultivasi Wuzong, dan nafas mereka serupa. Dengan bantuan satu sama lain, kekuatan mereka berlipat ganda. Mencari kematian. Luming mengaum dengan marah dan menarik bulan musim gugur. Pada saat yang sama, 6 perisai kuno muncul di depannya. 6 perisai ditumpuk di depan kamu. Puff, puff. Ini seperti kulit yang tertusuk. Cahaya pedang dari kedua sepatu cats itu terlalu tajam. 6 perisai tertusuk satu per satu. Tapi Luming juga memenangkan waktu, senjata panjang menjadi 2 orang tombak, tusukan ke depan. Ding, ding. Ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Luming merasakan pedang tajam datang, dan angin serta api di ujung senjata hampir menghilang. Saat tubuh bergerak, Luming menarik bulan musim gugur dan mundur dengan cepat. Kedua sepatu cats itu juga dihentikan dan mundur. Saat ini, Luming dapat melihat kedua sosok itu dengan jelas. Keduanya seperti dua kacang polong, hampir lebih dari 40 tahun.
Sialan, pria ini masih sangat muda sehingga dia bisa menghalangi kita. Terlalu mengerikan untuk tetap tinggal. Kedua pria pendek itu meraung kaget. Membunuh. Tertawa kecil. Kedua pria itu bergerak. Mereka adalah dua lampu pedang. Mereka membunuh Luming dan Qiu Yue. Mereka secepat kilat. Mereka sulit ditangkap dengan mata telanjang. Kill beku. Minuman musim gugur bulan, darah kedua muncul, di antara gelombang, suhu di depan turun tajam, dari udara tipis muncul bongkahan es besar, sepertinya bahkan udara telah mengeras. Ini seperti es. Luming dapat melihat bahwa kekuatan es dalam pemahaman bulan musim gugur telah menjadi besar dan kuat. Kedua pria pendek itu sepertinya membeku, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Brengsek. Brengsek. Dua pria pendek meraung. Haha bagus. Luming tertawa dan bertepuk tangan berturut-turut. Di langit, dua cakar besar mengembun dan meledak ke arah dua pria pendek. Selama ini, Luming telah mengolah 3 telapak tangan ke tingkat kelima, dan kekuatannya dekat dengan kekuatan keterampilan seni bela diri yang unggul di tingkat prefektur. Ini sangat kuat. Selama Luming memahami telapak tiandau terakhir, maka kekuatannya akan sangat dekat dengan keterampilan seni bela diri tingkat langit, dan terornya tidak terbatas. Ledakan, ledakan. Dua cakar, seperti gunung, ditekan. Dua pria pendek memotong pedang Daudauki untuk menahan kaki binatang itu. Dua raungan, tubuh dua orang bergetar, mundur cepat. Sua. Luming membunuhnya secara langsung. Tombaknya seperti naga, tombaknya menembus udara dan membunuhnya. Dia terus membombardir dua pria pendek. Setelah itu, Qiu Yue melambaikan tangannya, dan sepasang roda es seperti bulan sabit muncul dan terus menebas dua pria pendek. Harus dikatakan bahwa kedua pria pendek itu sangat kuat dalam kekuatan tempur, padat dan ringkas, dan sangat tajam. Dan pencapaian mereka telah mencapai puncak dari 6 level Wuzong. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat bersaing dengan Wuzong biasa dalam 7 level dan 1 lawan 1. Saat Luming dan Qiu Yue bergandengan tangan, mereka hanya bisa menggambar untuk sementara waktu. Perbaiki, perbaiki untukku. Luming mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi dan darah di tubuhnya. Bagian terbesar dari esensi darah dalam tubuh berasal dari seorang Wuzong Qifeng Wu, serta esensi Wuzong Wuhong dan sejumlah besar praktisi seni bela diri lainnya. Ini sangat kaya. Pada saat ini, itu terus-menerus diubah menjadi energi darah Jiulong dan Qi Luming yang sebenarnya. Qi sejati Luming tumbuh. Setelah beberapa saat, puncak ganda Wuzong. Tapi itu tidak berhenti, dan mulai menyerang 3 kali Wuzong. Ini bukan pertama kalinya Luming membuat terobosan saat bertarung. Dia akrab dengan jalan, tentu saja, ini karena darah Kowloon yang luar biasa. Semakin ketakutan kedua pria kecil itu berada di Vietnam. Pertama-tama, udara dingin bulan musim gugur sangat menakjubkan sehingga mereka memiliki banyak pencapaian buruk, tetapi udara dinginnya begitu mengerikan sehingga sepertinya membekukan segalanya. Mereka merasa ki asli di tubuh mereka akan membeku dan kecepatannya akan menjadi lambat. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah Luming. Serangannya ganas dan kekuatannya luar biasa. Setiap pukulan dapat menghancurkan gunung dan memaksa mereka untuk keluar semua. Apalagi, Luming sepertinya tidak lelah sama sekali. Dia lebih berani dari sebelumnya. Kedua pria itu mulai mundur. Ayo pergi dulu. Kedua orang ini sangat mengerikan sehingga kita membiarkan yang lebih kuat membunuh mereka. Pergi. Mereka memotong beberapa pedang secara berurutan dan berencana untuk mundur. Pada saat ini, mata Luming bersinar terang, mencibir, pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ledakan. Napas Luming, seperti letusan gunung berapi, melonjak dengan liar. Wuzong Sancong. Beberapa saat yang lalu, kultivasinya berhasil menembus dengan lancar. Menerobos ke Wuzong Sancong, kekuatan tempur Luming melonjak liar lagi. Tidak, apakah dia menerobos? Seorang pria kecil berseru tak percaya. Iblis, itu monster, kembali, pergi. Yang lainnya berteriak dengan liar dan mundur dengan liar. Tapi sudah larut. Tubuh Luming seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul tidak jauh, dan sebuah tembakan ditembakkan. Puff. Seolah-olah udara telah ditembus, sebuah senjata api langsung melintasi jarak 100 meter, menembus segalanya. Pria pendek itu bahkan tidak sempat bereaksi, ditembak tepat di jantung. Bersenandung. Segera, Luming memegang tombaknya dan membuangnya. Tombak, sepanjang 200 meter, mengangkangi kehampaan dan membombardir pria kerdil lainnya. Rusak. Pria itu berteriak ketakutan. Tapi sia-sia, tenda senjata menyapu, cahaya pedang runtuh, pengebirian tenda senjata tidak berhenti, memompa pria pendek itu. Menyentuh. Pria kurcaci itu menjerit, tulangnya patah, entah berapa banyak akarnya, tubuhnya terbang keluar seperti cangkang, dan tubuhnya menyembur darah. Tidak mati, tapi hampir. Mendesis. Autumn melambaikan roda es berbentuk bulan dan bergegas melewati pria pendek itu. Pria pendek itu dipotong menjadi 2. Luming bergegas melewati, menelan esensi darah mereka.
Esensi dan darah dari 6 puncak dari 2 Wuzong benar-benar tonik. Mengaum. Di sisi lain, darah mata emas kaku dan tak kenal takut, dan telah sepenuhnya menekan lawan. Bagaimana mungkin? Melihat Luming membunuh 2 pria pendek, pria tua itu tidak percaya. 2 pria pendek bergandengan tangan. Meskipun mereka bukan lawannya, mereka tidak sepele. Mereka mengira membunuh Luming dan Qiu Yue sudah lebih dari cukup. Tanpa diduga, mereka dibunuh oleh mereka. Orang tua itu terkejut. Sekarang giliranmu. Mata Luming seterang listrik, dan tubuhnya bergerak. Dia menikam pria tua itu dengan tombak. Kapan? Orang tua itu memotong pedang dan bertabrakan dengan tombak, tetapi dia diserang oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Orang tua itu kaget, lalu berbalik dan lari. Bab 313. Darah bermata emas kaku, lelaki tua itu telah benar-benar dikalahkan, sekarang ditambah Luming yang tidak normal, di mana dia berani mencintai perang, berbalik dan lari. Mau pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Luming mencibir dan mengejar ke depan. Pada saat yang sama, kekakuan darah mata emas juga mengejar. Pria tua berambut putih itu terkejut, dan tubuhnya terangkat ke langit. Di sana, ada 6 sosok, pria dan wanita, masing-masing memancarkan rasa teror. 6 orang, semuanya adalah 7 Wuzong yang kuat. Di antara mereka, ada 3 di Kekaisaran Yinyu, 3 di Kerajaan Matahari yang terik, dan 6 dalam perkelahian. Saat melihat lelaki tua berambut putih itu bergegas masuk, ketiga lelaki di Kekaisaran Yinyu terkejut. Seseorang bertanya, Pak Tualin, bagaimana kamu bisa lari kembali? Kali ini, kesalahan intelijen, ada beberapa peran yang sangat kuat, aku bukan lawan, ayo cepat mundur. Teriak pria tua dengan rambut putih. Tarik, sekarang hampir menang, sekarang tarik, kamu gila. Seorang pria besar meraung. Sua. Pada saat ini, Luming dan kekakuan darah mata emas telah bergegas, lelaki tua berambut putih itu melarikan diri dengan panik. Bocah kecil, apa yang harus ditakuti? Aku akan memotongnya. Pria besar itu minum dengan dingin. Lawan yang mundur dengan satu gerakan memegang pedang besar dan menebas Luming. Ledakan. Tenda pisau terputus, ruang bergetar hebat. Tidak. Pria tua berambut putih itu berseru. Tapi sudah larut. Mengaum. Raungan kaku darah mata emas, langsung melesat, cakar ganda bahkan melambai, ujung berdarah muncul, dan pisau itu terus-menerus bang bersama. Wah. Setelah itu, Luming menembakkan tombak, yang mengandung momentum angin dan api, dan langsung menembus tenda pedang dan pergi ke pria besar itu. Murid pria besar itu ganas, orang itu menatap tajam, menunjukkan ekspresi panik yang luar biasa. Ah, kembali, kembali, kembali. Pria besar itu mengaum, ki sejati seluruh tubuh, kekuatan tubuh daging, ingin menghindari tenda senjata. Tapi itu masih selangkah terlambat, dia menghindari titik krusial, dan bahunya masih tertusuk oleh tombak. Bahu pria besar itu tiba-tiba meledak, dan sebuah lengan menghilang. Ah! Pria besar itu menjerit dan batuk darah. Dia telah menderita kerusakan berat. Dia menjalankan ki yang tersisa dan ingin melarikan diri. Membunuh. Luming minum, dan senjatanya bergetar. Pistol ditarik pada Han. Han berteriak panik, dan tubuhnya meledak di udara. Wah! Luming bergegas melewati, menelan esensi darah. Keluar, keluar. Pria tua berambut putih itu ketakutan setengah mati. Dia tidak lebih lemah dari pria besarnya. Dia dibunuh oleh Luming dan Jin Yansue. Dia menggigil dan berteriak. Dia berlari lebih cepat. Pergi. Kekaisaran Yinyue, 2 Wuzong 7 kuat lainnya juga terkejut, gila melarikan diri. Dalam sekejap mata, ketiganya hilang. Luming tidak mengejarnya. Alasan mengapa dia bisa membunuh pria besar itu dengan mudah sekarang bukanlah karena dia jauh lebih kuat dari pihak lain. Alasan utamanya adalah pihak lain terlalu ceroboh dan dibunuh oleh Luming dan Jin Yansuegan. Luming mungkin tidak dapat mengalahkan pihak lain dalam pertempuran tatap muka. Puan muda ini, aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Pada saat ini, 3 orang kuat dari 7 Wuzong kuat dari Kerajaan Matahari yang terik terbang dan memberi hormat satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka memandang Luming dengan hati-hati dan terkejut mengetahui usianya. Di bawah awan langit. Luming Yibao Kuan lakukan. Dari pakaiannya, sekilas dia bisa melihat bahwa salah satu dari ketiganya adalah yang kuat dari Sekolah Pedang Suanyuan, dan 2 lainnya adalah yang kuat dari Sekte Pedang Bulan Hantu. Kamu adalah awan langit. Orang kuat dari Sekolah Pedang Suanyuan adalah pria jangkung dan kurus berusia 50-an. Pada saat ini, dia berseru. 2 orang kuat dari Sekte Pedang Bulan Hantu juga terkejut melihat Luming. Nama Tianyun telah lama tersebar di seluruh Kerajaan Matahari yang terik. Selama seseorang adalah seorang pejuang, tidak ada yang tahu. Tapi hari ini, mereka menemukan bahwa awan langit lebih kuat dan menakjubkan daripada legenda. 3 tetua, kita masih harus menyelesaikan musuh terlebih dahulu. Lu Mingdao. Bagus, ayo pergi dan bunuh binatang buas dari Kerajaan Bulan Yin. Pria jangkung dan kurus dari Sekte Pedang Suanyuan meraung. Saat ini,
keempat orang itu bergegas ke medan perang Wuzong kuat lainnya. Wuzong yang kuat dari Kekaisaran Yinyu rupanya telah menerima berita itu dan melarikan diri dengan angin kencang. Setelah meninggalkan beberapa nyawa, tidak satupun dari mereka lolos. Membunuh. Orang kuat Wuzong lainnya sedang membunuh medan perang di bumi. Anak. Bulan musim gugur muncul di samping Luming, berbisik pelan, dan alisnya penuh kegembiraan. Bulan musim gugur, pergi, bunuh musuh bersama, dan berkumpul setelah pertempuran selesai, kata Luming sambil tersenyum. Qiu Yue menganggukkan kepalanya dengan cerdik dan mengikuti Luming ke medan perang di bawah. Tidak ada ketegangan di medan perang di bawah ini. Sebelum Luming pergi, 20.000 tentara harimau iblis bulan darah dari Kekaisaran Yinyu telah dikalahkan, dan situasi umum telah hilang. Setelah itu, pasukan Zenbei melawan dan menyerang kavaleri serigala bersisik darah merah di kedua sisi, dan pasukan Yinyu bubar secara menyeluruh. Ketika Luming kembali, dia menemukan Xian Yanxing mengendarai di depan, memimpin pasukan darah merah, berjuang untuk membunuh tentara Yinyu yang kalah. Di sepanjang jalan, ada mayat. Sua. Luming jatuh pada Raja Serigala bersisik darah merah, dan bulan musim gugur juga jatuh, duduk di depan Luming. Serigala skala darah merah sangat besar, panjangnya lebih dari 6 meter. Mereka duduk di atasnya, masih sangat luas. Di satu sisi, Xian Yanxing menemukan Luming kembali, dan pada saat yang sama melihat Qiu Yue duduk di depan Luming. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan sedikit kilatan dingin di matanya. Melarikan diri. Para prajurit Kekaisaran Yin Yue meraung ketakutan dan melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka, tidak ada serigala bersisik darah merah. Mereka terbunuh satu persatu, dan bau darah penuh dengan udara. Mengapa? Tiba-tiba, Luming menemukan bahwa darah mata emas di sampingnya kaku, dengan cahaya darah yang kuat. Darah antara langit dan bumi, terus-menerus menuju konvergensi kaku darah mata emas dan pergi, kekakuan darah mata emas cahaya darah tubuh semakin kaya. Ya, darahnya kaku, awalnya suka menelan darah, meningkatkan kekuatan, di medan perang, adalah surga darah yang kaku. Luming berpikir, dan diam-diam senang. Promosi kekuatan kaku darah mata emas, dia tentu saja senang. Pembantaian berlanjut, dan butuh 1 jam untuk menenangkan semuanya. Dalam perang ini, Kekaisaran Yinyu dikalahkan, meninggalkan puluhan ribu mayat, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Semua ini karena kedatangan kavaleri besi darah merah yang dipimpin oleh Luming, dan kekuatan kuda besi darah merah pada awalnya tercermin. Dong-dong. Seekor kuda militer berlari kencang dan berhenti 100 meter di depan Luming. Ini dari tentara Zenbei. Yang di depan adalah Jenderal Tianyun. Seru seorang pria berkulit gelap berusia sekitar 40 tahun. Ya, ini akan menjadi awan langit. Lu Mingdao. Wakil Jenderal Huang Chenlong dari Tentara Utara di Xiazen telah bertemu dengan Jenderal Tianyun. Seorang pria besar dengan kulit gelap. Ternyata Jenderal Huang datang untuk membicarakannya. Lu Mingdao. Huang Chenlong mengangguk dan bergabung dengan Lu Ming dengan beberapa orang. Lu Ming juga bertanya pada Huang Chenlong tentang masalah ini. Bagaimana situasi tentara Zenbei? Jenderal, dibunuh. Huang Chenlong menghela nafas dan berbicara. Bab 314. Ternyata Jenderal Pasukan Utara Zenbei dibunuh dan dibunuh oleh para pembunuh Kekaisaran Yinyu. Belakangan, pasukan Kekaisaran Yinyu memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang. Setelah kematian sang jenderal, pasukan Zenbei berada dalam kekacauan, dan Kekaisaran Yinyu mengambil kesempatan untuk menghancurkan kota Zenbei dan menderita kerugian besar. Sisa pasukan Zenbei bermaksud menerobos pengepungan, tetapi mereka diambil alih oleh pasukan Yinyu, dan pertempuran terjadi begitu saja. Selama periode ini, untungnya, beberapa ahli dari Sekte Pedang Bulan Hantu dan Sekte Pedang Suanyuan saling membantu, jika tidak mereka akan dikalahkan. Dengan kedatangan pasukan Luming Suai, kita dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengalahkan pasukan Yinyu. Sekarang kota Zenbei telah diduduki oleh Kekaisaran Yinyu. Terlalu sulit untuk menyerang balik. Huang Chenlong menghela nafas. Tiba-tiba, Luming begitu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luming bertanya. Huang Chenlong dan beberapa jenderal lainnya saling memandang, mengangguk satu sama lain, lalu tiba-tiba turun, membungkuk kepada Luming, dan berkata, jika jenderal tidak menyerah, jenderal terakhir akan memimpin sisa pasukan utara bergabunglah dengan jenderal. Jenderal, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bicara. Luming pergi untuk membantu Huang Chenlong dan lainnya. Jenderal Tianyun, sekarang kita adalah jenderal yang dikalahkan, dan kita tidak punya tempat tujuan. Jika jenderal tidak menerima kita, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh Kekaisaran Yinyu. Jenderal adalah bakat yang unik. Jika jenderal memimpin kita, kami pasti akan membalaskan dendam saudara-saudara kami yang tewas dalam perang. Terimalah mereka. Huang Chenlong tidak mampu untuk sujud. Yah, Ben akan berjanji. Luming merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Terima kasih, Jenderal Tianyun. Huang Chenlong dan yang lainnya sangat gembira.
Jangan khawatir tentang para jenderal, jangan khawatir tentang saudara-saudaramu. Aku bersumpah akan memimpinmu untuk membunuh orang-orang Yin Yue dan membalaskan dendam saudara-saudara yang tewas dalam perang. Lu Ming berkata dengan suara keras. Suara itu menyebar jauh dan jatuh ke telinga setiap sersan tentara utara. Jenderal Tianyun perkasa. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Tiba-tiba, ada sorakan hebat di lapangan. Setelah setengah suara, itu berhenti. Segera, Lu Ming memerintahkan Huang Chenlong untuk menghitung jumlah pasukan utara yang tersisa. Huang Chenlong menerima perintahnya dan pergi. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di langit, dan sesosok muncul, tapi itu adalah pria jangkung dan kurus dari Sekte Pedang Suanyuan. Qiu Yue, perang di sini sudah berakhir. Ayo kembali ke Sekte Pedang Bulan Hantu bersamaku dulu. Tinggi dan kurus. Paman bela diri, kamu kembali dulu. Aku berencana tinggal di barak untuk pelatihan. Jalan bulan musim gugur. Tinggal di barak, tidak. Wajah pria jangkung dan kurus itu sangat berubah. Darah kedua Qiu Yue dibangunkan oleh Raja level 5 yang menakutkan. Ini sungguh menakjubkan. Itu jauh lebih kuat dari Duan Mulin. Sulit membayangkan pencapaian di masa depan. Hanya beberapa pemimpin senior sekolah pedang Suanyuan yang tahu bahwa Qiu Yue terdaftar sebagai objek pelatihan utama. Sekarang Qiu Yue ingin tinggal di barak untuk berlatih. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa menjelaskan kepada Master Qiu Yue dan pejabat senior lainnya. Jangan khawatir, Paman, aku akan berhati-hati. Jalan bulan musim gugur. Tuan, Nona Qiu Yue tinggal di barak. Tianyun akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya dan tidak akan pernah membiarkannya melukai sehelai rambut pun. Lu Ming juga memegang tinjunya. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba merenung, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Bagaimana Qiu Yue mengenal Tianyun? Apakah itu cinta pada pandangan pertama? Sangat mungkin Qiu Yue sangat berbakat dan hanya Tianyun yang layak untuknya. Biarkan dia tinggal dulu. Aku akan kembali dan melapor ke kakak laki-lakiku dan kepala sekolah dan biarkan mereka membuat keputusan. Memikirkan hal ini, pria jangkung dan kurus itu memberikan sedikit kesopanan dan berkata, dalam hal ini, semuanya akan merepotkan untuk menguasai Tianyun. Jangan khawatir, Tuan. Lu Ming mengangguk. Kemudian orang Cina yang tinggi, kurus, dan besar itu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Jenderal Tianyun, kamu benar-benar keren dan tidak terkendali. Saat kamu berbaris dan bertarung, kamu tidak lupa untuk menculik sedikit kecantikan. Kenapa? Terlalu dingin di malam hari. Hangatkan tempat tidurnya. Pada saat ini, suara samar terdengar, dan Xian Yanxing mengendarai Raja Serigala bersisik darah merah ke jalan. Sepasang mata dengan hati-hati menatap bulan musim gugur, jauh di matanya, memancarkan warna suram. Batuk, Xiao Qing, apa yang kamu bicarakan? Lu Ming terbatuk beberapa kali, lalu memalingkan matanya, mendekati Xian Yanxing, dan berkata, apa? Dengarkan nadamu masam, tidak bisa cemburu. Cemburu, kamu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa makan cuka kamu? Mimpi. Jantung Xian Yanxing tiba-tiba melonjak beberapa kali, buru-buru ditolak. Tapi hatinya tetapi menyentuh lompatan lebih sengit, di dalam hati perasaan yang tak bisa dijelaskan, biarkan dia bingung. Dia melihat Lu Ming dan Qiu Yue bersama, dan hatinya benar-benar sedikit masam. Apakah aku benar-benar cemburu? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa makan cuka orang ini? Aku hanya ingin menginjaknya di bawah kakiku. Ya, itu pasti. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menginjaknya secepat mungkin. Xian Yanxing terus memutar pikirannya, tapi dia menatap Lu Ming dengan ganas, menggertakkan giginya. Lu Ming terlihat dari rambut lurusnya, diam-diam mengatakan bahwa wanita ini tidak sakit. Di tepi, mata Qiu Yue berbalik pada Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Huang Chenlong datang untuk melaporkan jumlahnya setelah dihitung. Ada juga 60.160 tentara di pasukan Zhenbei. Sebanyak 100.000 tentara dari bagian utara kota kehilangan hampir 40.000 orang dalam satu malam. Segera, Lu Ming, dengan darah merah dan kavaleri besinya, dan lebih dari 60.000 pasukan utara kota, pergi ke kota Wang Yue. Dalam perjalanan, aku bertemu dengan Ning Meng, yang memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Setelah mengetahui situasi pasukan Zhenbei, Ning Meng juga menghela nafas. Sekelompok orang kembali untuk melihat kota bulan. Setelah kembali ke kota Wang Yue, Lu Ming memberi Hua Ying tugas untuk mengatur kembali pasukan utara. Dia bersembunyi di kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darahnya. Sepanjang jalan, meskipun dia memurnikan sebagian dari esensi darah, tetapi masih banyak sisa. Energi bergulir dari esensi dan darah diubah menjadi ki sejati, dan pencapaian Lu Ming terus meningkat. Setelah semua esensi dan darah di pembuluh darah Jiulong dimurnikan, kultivasinya mencapai tahap akhir dari Triple Wuzong, yang hanya berjarak satu langkah dari puncak Triple Wuzong. Kita harus tahu bahwa setelah dia menerobos 3 tingkat Wuzong, dia membunuh yang kuat dari 7. Namun, esensi darah dari 7 Wuzong yang kuat tidak banyak mempromosikannya.
Setelah memurnikan esensi darah, Luming keluar dari kuil tertinggi untuk membantu Hua Ying mengatur kembali pasukan Zenbei. 2 hari kemudian, setelah reorganisasi tentara Zenbei, perwira Luming mencapai hampir 80.000, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Luming tidak puas. Setelah perang ini, Luming menemukan papan pendek pasukan Serigala Skala Darah Merah. Meskipun pasukan Serigala Skala Darah Merah memiliki kekuatan tempur yang kuat, kebanyakan dari mereka mengandalkan tunggangan dan Serigala Skala Darah Merah. Kultivasi prajurit terlalu lemah untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan pasukan Serigala Skala Darah Merah. Selain itu, jumlahnya terlalu kecil. Awalnya 8.000. Dalam perang ini, 500 atau 600 hilang dan sebagian jumlahnya berkurang. Kita perlu menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi prajurit, dan juga untuk menangkap beberapa serigala bersisik darah merah. Luming memikirkannya. Sebelumnya, mereka hanya menjinakkan kelompok serigala bersisik darah merah. Dataran tinggi tak berujung tidak ada habisnya, dan tidak akan pernah ada hanya satu kelompok serigala bersisik darah merah. Bab 315. Jika ada 30.000 serigala bersisik darah merah dan 30.000 prajurit di divisi seni bela diri untuk membentuk pasukan besar, itu adalah teror yang sebenarnya dan akan menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu hanya refleksi, itu terlalu sulit untuk dicapai. Serigala bersisik darah merah boleh dikatakan, tetapi 30.000 seni bela diri yang kuat, itu terlalu sulit. Sekarang, selain 60.000 tentara kota utara yang asli, di bawah komando Luming, ada kurang dari 5.000 tentara di divisi tersebut. Kecuali itu kekuatan seperti 5 sekte besar. Misalnya, di Sekte Pedang Xuan Yuan, selain murid muda, ada banyak seniman bela diri yang berusia di atas 30 tahun, dan praktisi seni bela diri di dunia seni bela diri, bersama-sama, aku khawatir, bisa melebihi 100.000. Tapi itu adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada pergerakan dalam pasukan Bulan Yin. Nampaknya setelah perang, tentara juga perlu diperbaiki. Dan Luming hanya mengambil kavaleri darah merah, bergegas ke kedalaman dataran tinggi untuk menangkap serigala bersisik darah merah. Mengaum. Luming mengendarai Raja Serigala Skala Darah Merah, berlari kencang ke depan. Di tepi, Xian Yanxing sedang menunggangi Raja Serigala bersisik darah merah yang mengikuti dari dekat. Di sisi lain, Qiu Yui juga menunggangi serigala bersisik darah merah, mengikuti di samping. Melihat Luming, Qiu Yui sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memiliki senyum di wajahnya setiap hari. Dia tidak bisa cerah. Dia mengikuti Luming sepanjang hari, seperti pelayan kecilnya. Hal ini membuat Xian Yanxing mengertakkan gigi dan bergumam bahwa Luming adalah seorang cabul sepanjang hari, yang membuat Luming tertawa getir. Mengaum, mengaum. Pasukan Serigala Skala Darah Merah mengaum, menuju gurun yang dalam. Luming meminta Raja Serigala Skala Darah Merah untuk memimpin. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lembah besar. Oh, aduh. Teriakan serigala melolong dari lembah, dan kemudian serigala bersisik darah merah muncul. Benar saja, ada. Luming sangat gembira. Jelas, ini adalah kelompok lain dari serigala bersisik darah merah. Oh. Seekor serigala besar melolong, dan seekor serigala bersisik darah merah besar keluar. Serigala bersisik darah merah ini tidak lebih buruk dari Raja Serigala bersisik darah merah Luming, tidak peduli bentuk tubuh atau nafasnya. Jelas, yang ini adalah raja dari kelompok serigala bersisik darah merah ini. Oh, oh. Raja Serigala bersisik darah merah di bawah selangkangan Luming dan selangkangan Xian Yanxing berteriak satu demi satu, seolah berkomunikasi dengan Raja Serigala bersisik darah merah. Mengaum. Setelah menelepon sebentar, Raja Serigala Skala Darah Merah meraung ke Luming, matanya menunjukkan keraguan, dan akhirnya menunjukkan cahaya yang provokatif. Sepertinya kita masih perlu berbicara dengan kekuatan. Luming tersenyum kecil, lalu dia bergerak untuk menyerang Raja Serigala bersisik darah merah. Mengaum. Raja Serigala Skala Darah Merah juga menerkam, satu orang dan satu serigala, bertarung bersama. Setengah jam kemudian, ketika Luming terus berangkat, ada lebih dari 5.000 serigala bersisik darah merah di belakangnya. Ini adalah jumlah serigala bersisik darah merah barusan. Dan Raja Serigala bersisik darah merah menjadi gunung bulan musim gugur. Namun, Luming tidak puas dan terus mencari di dataran tinggi. Dataran tinggi, serigala darah merah, tidak tahu berapa banyak, mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam 3 hari, Luming menemukan 5 serigala bersisik darah merah. Serigala bersisik darah merah ini, kelompok terkuat, berjumlah lebih dari 10.000. Yang terburuk adalah tahun 2000. Melalui 2 Raja Serigala Skala Darah Merah pertama, dikombinasikan dengan kekuatan Luming, dan penindasan Luming dan Xian Yanxing, serigala Skala Darah Merah ini diambil satu persatu. Tiba-tiba, serigala Skala Darah Merah Luming, jumlah total lebih dari 30.000, menjadi sekitar 32.000. Di sini, Luming harus berhenti.
Saat dataran tinggi lebih dalam, monster tampak terlalu kuat. Beberapa dari mereka mencapai level 4 dan 8, atau bahkan level 4 dan 9. Luming dan mereka akan kehilangan banyak jika terus maju. Namun, ada lebih dari 30.000 serigala bersisik darah merah, itu sudah cukup. Segera, Luming dengan serigala skala darah merah, kembali ke kota bulan. Tak perlu dikatakan, tsunami alam. Tentara Zenyu sangat iri, sementara mantan tentara Zenbei, yang telah bergabung dengan Luming, sangat gembira. Luming tidak pelit dan mengirim ratusan ke Mingmeng. Sisanya, Luming memilih lebih dari 30.000 budidaya terkuat, membentuk kavaleri serigala skala darah merah. Jumlahnya 31.000. 1.000 dari mereka disebut penjaga darah merah. Mereka adalah penjaga Luming yang paling kuat dan elit. 30.000 orang lainnya membentuk pasukan besar, dan Luming untuk sementara diserahkan ke China dan Inggris untuk manajemen dan pelatihan terpadu. Tunggangan Huaiying juga telah digantikan oleh Raja Serigala Darah Merah, yang lebih nyaman untuk dikelola. Luming santai. Selain sesekali menemani Qi Yue untuk bertukar keterampilan seni bela diri, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Di kuil tertinggi, Luming duduk bersila. Dia baru saja memurnikan ratusan rumput roh untuk mengolah semua jiwa dan meningkatkan kekuatan fisik. Saat ini, dia berhenti berlatih. Sangat sulit untuk melatih langkah Jiulong di langit. Sudah berhari-hari, tetapi langkah pertama masih belum tercapai. Namun, aku merasa telah mempelajari sesuatu baru-baru ini. Selama aku terus memahaminya, aku akan bisa berlatih cepat atau lambat. Telapak tangan ketiga dari 3 telapak tangan, telapak surgawi, tidak memiliki petunjuk. Jika bisa dimurnikan, itu pasti akan menjadi gada asasinku. Luming berpikir. Saat ini, perlu untuk mempraktikkan formula pertarungan naga yang sebenarnya dan memahami potensinya setiap hari. Selain itu, perlu untuk menumbuhkan berbagai keterampilan seni bela diri. Setiap hari, Luming merasa tidak ada cukup waktu. Memikirkan hal ini, tangan Luming bergerak dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Apa yang ada di cincin penyimpanan raja? Melihat cincin penyimpanan ini, mata Luming menunjukkan harapan yang kuat. Ya, cincin penyimpanan ini adalah yang didapat Luming dari peninggalan leluhur Donyi. Untuk menyimpan cincin itu, Luming pernah berkompetisi dengan Xian Yanxing. Akhirnya, Xian Yanxing memilih pedang giok kecil. Pada cincin penyimpanan ini, ada susunan prasasti yang kuat. Sebelum Luming tidak bisa menghancurkannya sama sekali, dia hanya bisa menggilingnya perlahan dengan keterampilan menggiling air. Namun baru-baru ini, Luming merasa bahwa susunan prasasti pada cincin penyimpanan longgar dan akan rusak. Hari ini, hancurkan sepenuhnya. Mata Luming berbinar, lalu tangannya bersinar. Ki yang kuat mengalir menuju cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ditangguhkan di udara, dikelilingi oleh lingkaran tirai cahaya, tetapi tirai cahaya ini telah menjadi sangat tipis, dalam gas asli Luming runtuh. Pecahkan untukku. Luming minum dengan ringan, dan ki asli Zanlong tidak berhenti mengalir. Seperti naga kecil sungguhan, mereka bergegas menuju tirai tipis. Tiba-tiba, tirai cahaya memancarkan cahaya terang, dan melebar dengan cepat. Ketika meluas hingga beberapa meter, itu meledak. Susunan prasasti cincin penyimpanan rusak. Luming sangat gembira, meraih cincin penyimpanan dan tenggelam ke dalamnya. Seberapa besar? Perasaan pertama adalah cincin penyimpanan memiliki ruang yang sangat besar. Luming memperkirakan bahwa meskipun puncak gunung dilemparkan, itu dapat diisi. Kemudian, Luming melihat cincin penyimpanan, tumpukan barang. Apakah ini? Prajurit roh, baju besi, pil, dan rahasia seni bela diri. Begitu mata Luming menyapu, dia melihat secara umum. Terima kasih sudah subscribe Penatua.